Baik, insya Allah kita akan mulai ya, acara kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, teman-teman selamat datang di kajian rutin HAMKA yang merupakan kepanjangan dari Halaqah Anak Minangkabau. Setelah beberapa bulan vakum ya kajian rutinnya, alhamdulillah pada hari ini insya Allah pada bulan ini, bulan November ya, insya Allah kita akan mulai lagi kajian rutinnya, dan mudah-mudahan istiqomah sampai, beberapa bulan ke depan, dan mudah-mudahan juga insya Allah setelah ini ada gebrakan-gebrakan baru gitu ya dari HAMKA, Halaqah Anak Minangkabau. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru sekali ini hadir ya dalam kajian rutin HAMKA. Ya, kajian rutin HAMKA ini merupakan kajian yang terbuka untuk umum, meskipun memang HAMKA adalah, perkumpulan atau komunitas dari, teman-teman yang memang, fokus di, apa namanya ya, memang orang Minang begitu ya, memang orang Minang. Tapi, untuk program yang kajian rutin ini insya Allah selalu dibuka untuk umum. Jadi, next-nya, ditunggu saja setiap bulan akan ada kajian dan info kajiannya akan diinfokan di, sosial media, Halaqah Anak Minangkabau, Instagram-nya @hamka.minang. Silahkan diikuti dan insya Allah, di grup juga nanti diinfokan. Ya, insya Allah kita mulai ya kajian kita pada malam hari ini, dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti yang sudah, teman-teman ketahui bahwa, eee Iya, mohon maaf. Jadi, seperti yang teman-teman sudah ketahui, seperti, yang sudah diinfokan di sosmed ya, bahwa kajian kita pada hari ini, mempunyai tema yaitu ulama dimusuhi penguasa, pelajaran dari Buya Hamka. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga gitu ya, belakangan ini beberapa pekan yang lalu gitu ya, dan sebetulnya sudah, sudah beberapa kali gitu ya ulama-ulama, yang saat ini, di apa, iya, kalau bisa dibilang mungkin dimusuhi penguasa atau mungkin ditangkap dengan, alasan-alasan yang belum jelas begitu ya. Nah, mungkin kita bisa, dan itu pernah terjadi di masa, Buya Hamka gitu ya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan mengambil pelajaran gitu ya, mengambil pelajaran. Ya, malam ini insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari, Buya Hamka dan insya Allah akan disampaikan oleh pembina Hamka sendiri, pembina komunitas Hamka yaitu Ustadz Akmal Syafril. Ustadz apakah sudah siap? Siap-siap insyaallah. Ya, baik, kepada Ustadz, dipersilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini. Ya, disebut kajian rutin tapi udah cukup lama absen. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya tidak absen lagi ya. Mudah-mudahan jadi rutin kembali. Dan ini kajian pertama kita setelah sekian lama. Kalau di grup juga udah ada yang gelisah, ada yang protes ya, kenapa kita belum mengkaji lagi pemikiran-pemikiran Buya Hamka ya. Benar, jadi nampaknya ya nggak ada kata terlambat ya. Selama kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita perbaiki semua kekurangan kita ya. Nah, pada malam hari ini kita bahas tentang ya banyak yang tahu ya, udah banyak yang tahu ya bahwa Buya Hamka ini pernah ditangkap gitu ya. Tapi apakah detail ceritanya udah pada tahu semua gitu ya? Kadang-kadang ya Buya Hamka tuh banyak diceritakan orang soalnya. Ya, ini jadi kekhawatiran saya dulu ketika saya menulis tesis saya dulu gitu ya. Yang kekhawatiran saya adalah karena beliau ini banyak sekali yang bahas. Ya, masalahnya pembahasan tentang beliau tuh nggak selalu benar gitu ya. Nah, itu yang menakutkan gitu ya. Karena beliau seolah-olah yang membahas banyak, tapi karena yang mengetahui ceritanya sedikit, jadi tidak ada apa ya, tidak ada kalau dalam dunia ini namanya check and balance gitu. Jadi artinya pembaca yang baca broadcast tentang Buya Hamka tuh nggak bisa ngecek gitu. Sebenarnya benar nggak kayak begitu, ya. Nah, walaupun sekarang udah ada kondisi lebih baik daripada waktu saya bikin tesis dulu. Kenapa? Karena sekarang ada penerbit yang menerbitkan ulang buku-buku beliau. Ya, jadi orang bisa baca lagi buku-buku beliau, bisa cek ulang gitu ya. Jadi kalau ada broadcast aneh-aneh bisa dicek ulang gitu ya. Bisa didiskusikan bersama gitu ya. Mendingan lah sekarang ya. Mudah-mudahan kondisinya sekarang lebih baik daripada dulu gitu ya. Ya bagaimanapun ya sebagai yang meneliti langsung tentang Buya Hamka, saya merasa perlu punya kewajiban gitu ya untuk bercerita tentang detail-detail masalah yang ya sebagian sudah diketahui banyak orang, tapi sebagian lagi masih sering disalah tafsirkan. Ya, ini contohnya ya kalau kami sebagai sejarawan itu setiap kata itu kadang-kadang setiap kata itu bisa diperdebatkan gitu. Ya kayak contohnya misalnya nih, saya pernah dapat broadcast ya, di mana dikatakan bahwa dari Soekarno dan Hamka kita belajar bagaimana kita bisa saling memaafkan, gitu ya. Itu kata-kata itu sangat berbahaya sekali gitu, saling memaafkan. Kenapa? Karena seolah-olah dua-duanya punya salah gitu. Ya, jadi ada dua asumsi di situ. Dua-duanya punya salah dan dua-duanya memaafkan. Ya, dua-duanya memaafkan atau dua-duanya ada yang dua-duanya meminta maaf gitu ya. Padahal pada kenyataannya tidak demikian, tidak dua-duanya yang salah gitu ya. Tidak dua-duanya yang salah dan ada satu yang memaafkan tapi yang salah tidak minta maaf gitu ya. Itu persoalan yang penting sekali karena mungkin kita bisa mengatakan udahlah nggak usah dikit-dikit lagi masalah-masa lalu. Tapi kalau nggak jelas gitu ya, orang tidak tahu cerita persisnya seperti apa. Ya, nanti pelajaran yang diambil jadi salah gitu. Ya. Nah, makanya jadi sejarah itu penting sekali untuk disajikan apa adanya. Ya. Dari dulu obsesinya sejarawan itu adalah menyajikan masa lalu apa adanya. Ya. Walaupun itu sebuah tugas yang maha dahsyat kalau kata sebagian filsuf ya yang nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita menyajikan masa lalu apa adanya. Kenapa? Karena udah lewat. Ya, bisa nggak kita menampilkan semua detail? Ya, tidak bisa. Ya, kita nggak pernah bisa mengembalikan semua detail dari masa lalu itu nggak bisa. Ya, hanya yang mengalami saja yang tahu barang dan ini rumitnya gitu ya. Barangkali yang mengalaminya pun nggak tahu semua hal yang terjadi di luar di sekitar dia gitu. Ya, kayak misalnya nih kalau ditanya kepada Buya Hamka kenapa sih misalnya Buya Hamka masih bersama kita gitu ya, tanya kepada beliau gitu ya, kenapa sih antum ditangkap gitu, Buya gitu ya, apakah beliau bisa jawab dengan pasti? Ya, kayaknya enggak juga gitu ya, kayaknya enggak juga. Kenapa? Ya karena enggak ada penjelasan yang pastinya. Ya, bisa jadi di belakang layar ada sesuatu yang terjadi yang beliau nggak tahu.
Nah, gitu ya. Nah, jadi menyajikan masa lalu secara persis apa yang terjadi itu nggak mungkin. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa tahu sama sekali. Kita tahu bahwa beliau pernah ditangkap, kita tahu bahwa beliau ditahan selama 2 tahun tidak ada peradilan, ya. Which means adalah artinya adalah semua tuduhan yang diberikan kepada beliau itu tidak benar, ya. Karena kalau benar ya ada peradilan lah, gitu ya. Ada peradilan, dibuktikan di peradilan. Ini 2 tahun benar-benar nggak ada pengadilan sama sekali. Ya, jadi prosesnya pun nggak ada gitu. Apalagi ketok palunya bahwa terbukti bahwa dia bersalah, enggak gitu, nggak ada. Ya. Nah sejauh itu kita bisa pastikan kok. Ya, jadi bukan berarti kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Kita tahu ada hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi hal-hal yang kita ketahui itu sudah cukup untuk memberikan kita pelajaran. Ya, jadi ini kerumitannya sejarah ya, jangan kira mengetahui apa yang terjadi itu suatu hal yang mudah, itu suatu hal yang diperdebatkan dari dulu. Ya, makanya di abad 19 para filsuf itu mengatakan history is no science. Ya, sejarah itu bukan ilmu pengetahuan tapi seni. Ya, kenapa? Karena sebenarnya nggak mungkin kita bisa mengetahui masa lalu dengan pasti. Ya, yang kita tahu adalah Buya Hamka ditangkap. Kita nggak tahu siapa yang nangkap. Ya prajuritnya namanya siapa coba gitu ya. Terus petugas yang disuruh nangkap Buya Hamka ini kenapa mau misalnya gitu. Ya, bagaimana pendapat dia soal Buya Hamka? Dia kenal nggak Buya Hamka? Orang yang dia tangkap itu dia kenal nggak? Jangan-jangan dia nggak kenal. Ya, atau dia kenal. Kalau dia kenal berarti ada konflik batin barangkali gitu ya. Nah kita nggak tahu kayak gitu-gitu. Ya, kita nggak tahu detail-detail sejauh itu nggak tahu. Ya, jadi selalu ada detail-detail yang kita tidak tahu persis gitu. Tapi bukan berarti kita nggak tahu sama sekali. Ya, kalau nggak tahu sama sekali, ya saya rasa fitrah manusia untuk mempelajari sejarah ya itu sudah cukup bukti bahwa sejarah itu memang perlu dipelajari. Jadi kalau kita bilang nggak perlu belajar sejarah, tetap aja orang tertarik juga sama sejarah. Ya minimal sejarah dirinya sendiri. Ya, minimal sejarah kehidupannya sendiri. Orang pasti mengambil pelajaran dari masa lalunya sendiri. Ya minimal banget gitu ya. Jadi nggak mesti jadi sejarawan banget gitu. Ya. Ini sedikit obrolan singkat, dibilang singkat tapi habis waktu juga berapa menit ya, lumayan ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kajian yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kita masuk bentar, saya akan share screen sebentar. Ya, kalau presentasinya judulnya begini ya, seperti yang tertulis ya. Masuk sebagai tertuduh, keluar sebagai pemenang. Kisah penahanan Buya Hamka. Ya, jadi ulama dari dimusuhi oleh penguasa itu bukan suatu hal yang baru sama sekali. Ya, dan kita perlu mengambil pelajaran dari Buya Hamka. Kenapa menurut saya kita perlu belajar dari Buya Hamka? Karena Buya Hamka ini contoh yang bisa dibilang penahanan beliau ya, bukan beliaunya ya. Penahanan beliau itu adalah contoh ekstrim sekali. Ekstrim kenapa? Karena Buya Hamka ini orang yang sangat tidak konfrontatif gitu ya, sangat jauh dari radikal misalnya gitu ya, jauh sekali. Ya, jadi kalau beliau ditangkap tuh emang keterlaluan sih, emang udah zolimnya udah keterlaluan lah gitu ya. Penguasa sudah terlalu zolim pada masa itu. Ya. Nah kita sedikit cerita tentang Buya Hamka dulu. Hamka sebagai budayawan. Ya, kok sebagai budayawan? Ya, kita nggak kenal Hamka sebagai budayawan, tapi beliau memperkenalkan dirinya sebagai budayawan. Ya. Nah, jadi ini kadang-kadang ada jarak antara generasi kita dengan generasi beliau, sehingga kalau di generasi kita budayawan itu berarti apa? Berarti kerjanya main wayang, bajunya baju batik, gitu ya, kemana-mana ngurusin tari-tarian, ukir-ukiran, gitu ya. Di zaman beliau istilah budayawan nggak begitu artinya. Ya, budayawan itu tidak seperti itu, dan beliau sendiri menyebut dirinya sebagai budayawan atau lebih sering lagi sebagai pengarang. Ya, jadi beliau menyebut dirinya sebagai pengarang. Ya, sebagai pengarang. Dia nggak merasa dirinya sebagai ulama, tidak merasa dirinya sebagai politisi, ya, tapi sebagai budayawan. Nah, meskipun pernah berkarir di ranah politik, Hamka tidak memandang dirinya sebagai politisi, melainkan sebagai budayawan. Kenapa? Karena menurut Hamka kebudayaan itu lebih fundamental ketimbang politik. Jadi bukan berarti beliau tidak mementingkan politik ya. Beliau sangat perhatian dengan politik ya. Tapi menurut beliau kebudayaan itu lebih fundamental ketimbang politik ya. Ada kata-kata beliau yang sangat menarik sekali. Kata beliau eh, kurang lebihnya ya, nggak kata-kata persisnya barangkali ya. Politik itu riak-riak di permukaan, sedangkan
kebudayaan itu adalah gejolak di dalam lubuk. Ya, jadi ya riak-riak di permukaan itu hanya timbul dari gejolak di lubuk tadi. Bayangkan tsunami gitu ya, tsunami. Kenapa bisa jadi tsunami? Itu karena pergeseran lempeng tektonik gitu. Jadi ada sesuatu yang goyang di kedalaman, kita nggak tahu ya. Makanya kadang-kadang, makanya biasanya sebelum tsunami itu ada gempa dulu kan. Ya, ada gempa dulu, lempeng tektonik bergerak, karena dia bergerak, ya bayangkan aja kita punya seember air ya, embernya itu kita goyang, ya airnya loncat. Ya, airnya bisa langsung berbuar gitu, bergejolak gitu ya. Kalau embernya saja kita goyang gitu, ya, maka airnya akan bergejolak. Kalau kita goyangin airnya, ya, mungkin kita perlu tenaga besar sekali untuk menggerakkan air sampai air itu bisa kemana-mana. Ya. Tapi kalau embernya kita goyang langsung dia, ya, langsung bergolak airnya, ya. Nah, jadi menurut beliau politik itu riak-riak di permukaan aja, ya. Masalahnya itu ada pada kebudayaan, pada masyarakatnya, ya. Kenapa ada masyarakat yang memilih politiknya politik komunis? Ya, itu masyarakat yang kebudayaannya jauh dari agama, ya. Ya, masyarakat yang dari gaya hidupnya pun jauh dari agama, ya wajar mereka milih jalur politik seperti itu. Gitu loh ya. Jadi kebudayaan itu bukan masalah ukir mengukir, itu adalah produknya saja. Tapi inti dari kebudayaan itu adalah soal kepribadian bangsanya, kepribadian masyarakat. Ya, masyarakat biadab ya wajar ideologinya komunis misalnya gitu. Ya, wajar. Ya, kalau mereka orang yang nggak percaya Tuhan, ya politik yang dia pakai bukan politik Islam pastinya. Ya, nah itu cara berpikir beliau. Gitu. Makanya beliau tuh lebih suka masuk ke wilayah kebudayaan. Ya. Nah, pilihan jalan Hamka tersebut justru menjadikan beliau dipandang sangat berbahaya oleh penguasa. Kenapa? Karena Hamka tuh mampu berbicara kepada masyarakat luas dan menyentuh jiwa mereka dengan pendekatan kebudayaan tersebut. Ya, kita ingat pertama kali Hamka tuh tampil ke permukaan, beliau dikenal sebagai apa? Sebagai pengarang roman, pengarang novel, ya. Dan ada seorang kritikus sastra terkenal sekali, Prof. Teu ya. Prof. Teu itu mengatakan Hamka ini filsuf, ya dia bisa membahas, membuat kajian yang berat-berat, tapi ketika menulis novel, novel-novel yang beliau tulis itu sederhana, simple semua, ya bisa dipahami oleh rakyat jelata semua. Ya kenapa? Ya karena beliau ingin mendidik masyarakat. Ya, kalau kata Prof. Teu, Hamka ini sebelum segala sesuatunya dia adalah guru. Dia pengen pesan itu sampai kepada semua orang. Maka novel-novelnya pun sederhana. Novel-novel tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan rakyat jelata. Nggak pernah beliau cerita tentang orang kaya, tentang bangsawan, putri raja itu nggak ada. Ya, selalu tentang masyarakat luas. Ya. Nah oleh karena itu pesan orang mengatakan Buya Hamka itu people's man. Ya, people's man itu artinya apa ya? Artinya orang yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi bisa jadi beliau bukan yang paling pinter, ya, bisa jadi bukan yang paling taktis misalnya gitu ya, tapi beliau jelas-jelas paling disukai oleh rakyat, gitu ya. Namanya rakyat tuh kenalnya ya Hamka, ya. Ini pernah saya perbandingkan dengan Pak Nasir ya. Pak Nasir itu kalau pemimpin negara-negara Islam di dunia tuh kenalnya Pak Nasir. Tapi kalau rakyatnya kenalnya siapa? Hamka. Ya, Hamka itu jauh lebih dikenal sama orang gitu ya. Karena beliau bisa bicara kepada masyarakat luas. Nah, makanya penguasa politik tuh menganggap beliau sebagai ancaman. Ya, jadi justru pendekatan seperti itu yang sangat dianggapnya sangat berbahaya, ya. Nah, tahun 59 ketika kondisi politik dalam negeri makin semerawut, Hamka berjuang kembali melalui ranah kebudayaan. Dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan sebuah majalah namanya Panji Masyarakat. Ya. Sebulan setelah edisi perdana Panji Masyarakat terbit, Panji Masyarakat terbitnya bulan Juni 59 ya. Sebulan setelah itu Soekarno mengeluarkan dekret presiden membubarkan konstituante. Tadinya Hamka anggota konstituante. Ya, maka hilanglah satu pekerjaan sebagai anggota konstituante. Ya. Kemudian setahun kemudian Masyumi diperintahkan bubarkan diri tahun 60. Ya. Jadi karir politik Buya Hamka bisa dikatakan tamat, selesai. Ya. Tokoh-tokoh Masyumi ditangkepin 2 tahun kemudian. Ya, kenapa? Karena banyak yang terlibat PRRI. Di antaranya Ketua Umum Partai Masyumi sendiri yaitu Pak Nasir, sahabatnya Buya Hamka. Ya. Itu ditangkepin tahun 62. Ya. Nah, kalau Buya Hamka gimana? Buya Hamka tidak terlibat PRRI, makanya tidak ditangkap.
Ya, ditangkapnya nanti tahun 64. Nah, Hamka termasuk tokoh Masyumi yang paling terakhir ditangkap, yaitu tahun 64. Ya. Jadi ketika tokoh-tokoh Masyumi ditangkap tahun 62 itu, ya diantaranya Pak Nasir, Pak Yunan Nasution, ya, Pak Kasman Singodimedjo, gitu ya. Maka Buya Hamka itu yang datang menjenguk mereka dan memberikan tausiah. Ya. Nah, ketika memberikan tausiah itu Pak Yunan Nasution pernah mengatakan Buya Hamka ini pernah mengatakan berpesan pada mereka untuk mengingat mengenang kembali ulama seperti Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena pernah dipenjara juga. Ya, ternyata Ibnu Taimiyah itu dipenjara, tapi kemudian jadi orang besar. Ya, jadi jangan kecil hati setelah dipenjara gitu ya. Tapi kemudian Pak Yunan Nasution sempat berpikir mudah-mudahan Hamka nggak mengalami hal yang sama. Ternyata Hamka ditangkap juga. Ya, makanya kata Pak Yunan Nasution, Hamka ini layak disebut Ibnu Taimiyahnya Indonesia. Ya, kenapa? Karena bedanya sama yang lain, beliau di penjara tapi ada hasilnya. Nah, nanti hasilnya kita bicarakan ya, karya-karya beliau di dalam penjara ya. Ini sedikit cerita cerita singkatnya dulu tadi ya. Nah, ini ada ngomong-ngomong tadi kan bicara Hamka sebagai budayawan ya. Nah, teori kebudayaan menurut Hamka itu gimana sih? Ya, ini menarik sekali ya ini karena ini bagian dari disertasi saya. Saya menemukan bahwa ternyata beliau tuh punya teori kebudayaan yang sangat menarik sekali. Jadi kalau bicara kebudayaan itu dalam pandangan beliau ya bukan masalah ukir-ukiran, lukisan, nyanyian, tari-tarian, walaupun itu memang produk dari kebudayaan, ya. Tapi bukan itu saja, ya, bukan itu saja. Jadi ada 3 poin minimal dari teori kebudayaan Hamka yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kebudayaan adalah hasil dari rasa, cipta, dan karsa manusia. Dengan kata lain, kebudayaan adalah cerminan jiwa masyarakat. Ya. Nah, jadi kebudayaan itu hasil rasa, cipta, dan karsa. Rasa itu di hati, cipta itu di akal, ya, karsa itu hasil kerjaan tangan. Ya. Jadi hasil bikinan tangan kita itu juga hasil kebudayaan kita. Ya. Nah, oleh karena itu ya kita bisa lihatlah semua hasil karya manusia, setiap negara tuh kadang-kadang punya gayanya sendiri. Ya nggak semua menggunakan gaya yang sama gitu, walaupun secara fungsional sama-sama aja gitu ya. Tapi ada cara berpikir yang berbeda. Ya. Jadi kebudayaan itu adalah cerminan dari jiwa masyarakatnya. Ya, namanya kebudayaan suatu bangsa adalah cerminan dari jiwa bangsa itu. Nah, agama mengajarkan bahwa hanya dengan imanlah maka bisa dilahirkan amal soleh. Ya, amal soleh itu nggak ada tanpa iman, intinya begitu. Ya, amal soleh itu hanya dihasilkan oleh iman. Ya, bisa nggak orang kafir beramal soleh? Tidak bisa. Walaupun perbuatan dia baik, tapi namanya bukan amal soleh karena tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iman itu yang mengajarkan kita melakukan amal soleh. Ya, nah kebudayaan manusia tidak selalu dibimbing oleh agama. Bisa orang punya kebudayaan tanpa bimbingan agama itu bisa, sangat dimungkinkan. Hanya saja jika ingin kebudayaannya baik, maka harus mengikuti bimbingan agama. Nah itu kata-kata beliau gitu ya. Nah, kita nih bisa kok beramal, berbuat sesuatu tanpa agama juga bisa. Ya. Tapi kalau mau jadi amal soleh, ya harus pakai agama. Ya, demikian juga kebudayaan. Kebudayaan itu bisa nggak tanpa agama? Bisa. Ya, kebudayaan bisa nggak dibangun oleh masyarakat yang ateis? Bisa. Ya, masyarakat yang liberal bisa. Ya, masyarakat yang agnostik bisa. Ya, tapi yang dilahirkan bukan kebudayaan yang baik. Ya, kebudayaan yang baik itu ya nilai secara keseluruhan ya. Jangan kemudian ada yang mengatakan lagi, oh ada, tapi kan ada juga sisi-sisi baiknya. Sisi baik ada, tapi secara keseluruhan tidak baik. Ya, pasti melahirkan kezoliman. Ya, ini pandangan beliau. Ya, maka kebudayaan itu harus dibimbing oleh agama. Ya, nah kebudayaan itu meliputi kebudayaan suatu masyarakat itu meliputi filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni yang berkembang di dalamnya. Ya, dengan demikian, kebudayaan Islam adalah filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni yang berkembang di bawah bimbingan Islam. Ini luar biasa banget gitu ya. Kalau menurut saya, beliau menggunakan jalan yang agak lain, ya, agak lain, tapi sebenarnya ini mirip seperti wacana Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibicarakan oleh Prof. Nakib Alatas sekarang. Ya. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa yang namanya filsafat itu bisa diwarnai dengan Islam. Ilmu pengetahuan juga bisa diwarnai dengan Islam. Seni pun bisa diwarnai dengan Islam. Ya. Nah selama ini kita taunya kebudayaan itu seni.
That's the problem gitu ya. Sehingga yang kita bicarakan kebudayaan Islam itu apa? Kaligrafi gitu misalnya gitu ya. Ya itu bagian dari kebudayaan, tapi bukan itu doang. Ya, harusnya kita melahirkan psikologi Islam, harusnya kita melahirkan kedokteran Islam, harusnya kita melahirkan ilmu-ilmu yang lain, sosiologi Islam ya, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu apa? Fisika dan matematika. Makanya dulu cendekiawan muslim itu banyak yang belajar itu, tapi sekarang orang lupa bahwa itu juga bagian yang perlu digarap. Dan itu fardu kifayah. Ya, artinya ada di antara kita nih yang harus terjun ke wilayah itu. Dan ini sudah dibicarakan oleh beliau dari dulu banget ya. Dari dulunya tuh kapan sih? Bayangin tahun 49 beliau udah ngomongin ini. Ya. Jadi setelah konferensi meja bundar, ya, Buya Hamka tuh termasuk di antara pihak-pihak yang mengkritisi hasil dari KMB, konferensi meja bundar. Kenapa? Karena di situ ada kerjasama budaya antara Indonesia sama Belanda. Ya. Nah, beliau khawatir karena budaya itu bukan cuma tari-tarian aja kata dia gitu, tapi ada nilai yang dibawa. Ya, udahlah kita nggak perlu kerja sama kebudayaan sama Belanda. Kenapa? Karena jelas posisi mereka lebih superior. Kita 300 tahun dijajah sama mereka. Ya, nah, apakah mereka mau menerima pengaruh dari kita atau kita yang akan dipengaruhi sama mereka? Ya, udahlah nggak usah. Ya, kerja sama mereka itu kerjasama dagang aja, jangan kebudayaan. Ya. Kalau kebudayaan jelas ada luka yang mendalam gitu ya. Karena dulu kebudayaan mereka yang Kristen pernah menjajah kebudayaan kita yang Islam. Dan itu lama sekali ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus bisa keluar dari cara berpikir bahwa kebudayaan itu hanya tari-tarian, ukir-ukiran gitu ya, dan lukisan dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan itu ya. Yang dimaksud Buya Hamka itu meliputi filsafat, ilmu pengetahuan dan seni ya. Nah, jadi akhirnya ya itu tadi ya, hasil dari rasa, cipta dan karsa masyarakat ya, bukan satu orang gitu ya, masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia sudah lama beragama Islam. Mayoritasnya muslim dari dulu, udah berabad-abad. Oleh karena itu kebudayaan yang pantas berkembang di sini kebudayaan apa? Ya kebudayaan Islam. Nah, itu argumen beliau gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sangat khas yang menurut saya belakang apa? Kayaknya belum ada lagi yang bicara soal ini gitu. Ya, belum ada lagi yang apa? Yang membicarakan soal kebudayaan sedalam ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini Panji Masyarakat tadi udah cerita tentang Panji Masyarakatnya. Saya lagi pengen cerita hal-hal yang terjadi sebelum beliau ditangkap. Ya gitu ya, makanya saya pengen cerita dari tahun 59. Tahun 59 bulan Juni Buya Hamka membina majalah namanya majalah Panji Masyarakat. Kalau yang digambar ini sih edisi ke-11 ya. Edisi 11 bulan apa nih? Bulan November. Bulan November tahun 59 ya. Ya kenapa edisi 11 ya, pengen ngasih lihat gambarnya aja sih gitu ya. Ini hasil dari scan-nya bagus gitu. Ya. Majalah ini namanya majalah Panji Masyarakat. Panji Masyarakat adalah majalah kebudayaan yang didirikan oleh Hamka. Edisi perdananya beredar pada Juni 59. Majalah ini merupakan penggabungan dengan tanda kutip ya, penggabungan dari dua majalah Islam yang pernah populer dan sama-sama berbasis di Medan, yaitu Panji Islam dan Pedoman Masyarakat. Ya, Pedoman Masyarakat itu yang dulu dipimpin sama Buya Hamka dan Pak Yunan Nasution. Ya, kalau Panji Islam itu dipimpin oleh Pak Yusuf Ahmad gitu ya, dan lain-lain. Panji Islam itu majalahnya lebih politik, lebih dekat ke politik ya. Kalau Pedoman Masyarakat itu kebudayaan. Nah, Pedoman Masyarakat itu tempat Buya Hamka pertama kali menuliskan atau memuat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya, kalau nggak salah Merantau ke Delhi juga ya. Jadi novel-novel Buya Hamka tuh dulu banyak diterbitkan sebagai tulisan bersambung. Ya. Nah, Panji Islam dan Pedoman Masyarakat itu dulu sempat besar sekali. Ya, ini dua majalah yang besar dan sama-sama berbasis di Medan. Ya, itu menarik sekali gitu ya. Majalah Islam, tapi entah kenapa kebetulan dua majalah yang sangat dominan pada saat itu justru basisnya di Medan. Ya, tapi ya penjualannya sampai kemana-mana gitu ya, ke seluruh Indonesia. Dan Pedoman Masyarakat itu menarik sekali ya karena dia banyak kebudayaan. Jadi orang menganggapnya ringan. Maka orang awam pun mau baca gitu, karena isinya novel kadang-kadang gitu ya, puisi gitu ya, hal-hal yang semua orang bisa baca. Kalau politik itu
kadang-kadang orang awam udah pusing duluan dengerinnya gitu ya. Tapi kalau kebudayaan tuh orang bisa bisa menikmati ya. Nah, itulah pedoman masyarakat. Pedoman masyarakat ini sangat-sangat sukses sekali gitu ya. Panji Islam juga sukses banget gitu ya. Eh, apa namanya? Eh, apa tadi saya mau bilangnya? Oh iya, jadi dua-duanya ini berhenti terbit karena Jepang. Jadi karena Jepang datang maka apa? Maka dilarang terbit lagi. Ya, jadi sebenarnya mereka kalau nggak dilarang terbit bakal terbit terus. Ya, mereka berhenti terbit terakhir kali tahun 42. Ya, ketika Jepang datang tahun 42 selesai dan nggak boleh terbit lagi. Ya, tahun 45 Buya Hamka sibuk dengan perjuangan revolusi fisik 4 sampai 47, 49 baru hijrah ke Jakarta. Setelah itu setelah pengakuan kedaulatan ya, setelah konferensi meja bundar beliau pindah ke mana? Ke Jakarta, kemudian sibuk dengan menjadi pegawai dari Kementerian Agama. Waktu itu Menteri Agamanya Kiai Wahid Hashim ya, Kiai Wahid Hashim ya, meminta beliau jadi pegawai Kementerian Agama, meminta beliau jadi ketua rombongan haji dari Indonesia gitu ya. Kesibukan beliau banyak, kemudian jadi anggota konstituante ya. Nah, sebenarnya tahun 50 udah ada niat ingin menerbitkan kembali majalah, tapi akhirnya tertunda karena banyak kesibukan. Akhirnya beliau baru bisa menerbitkan lagi tahun 59 ya. Kenapa tahun 59? Karena tahun 59 itu terjadi tahun 58 itu terjadi keributan PRRI ya, yang mengakibatkan konstituante itu mandek bisa dibilang ya. Nah, konstituante mandek, maka Buya Hamka punya banyak waktu. Gitu aja intinya gitu ya. Maka beliau punya banyak waktu, maka beliau meneruskan kembali impian beliau sebagai penulis ya. Ya, ini suatu bidang pekerjaan yang sangat beliau nikmati soalnya ya. Dalam artikel-artikelnya, Panji Masyarakat menjelaskan bagaimana Islam dapat menjadi acuan dalam membangun filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Ya. Nah, selain itu, Panji Masyarakat juga menunjukkan bahwa kebudayaan Islam di Indonesia adalah sebuah fakta historis. Jadi faktanya kebudayaan di Indonesia itu kebudayaan Islam. Ya, kenapa? Karena masyarakatnya telah lama dipengaruhi oleh Islam. Ya, makanya di Panji Masyarakat ini banyak dijelaskan ada perayaan sekaten. Perayaan sekaten itu tadinya ceritanya kayak begini, tapi setelah Islam datang diubah jadi begitu. Nah, gitu ya. Wayang juga dipengaruhi oleh Islam ya. Kemudian hukum adat di Sulawesi Selatan juga ada yang menceritakan soal itu gitu ya. Kalau nggak salah Pak Daeng Paesa atau Pak Aminullah Lewai, saya lupa ya, yang menulis soal itu juga gitu ya. Jadi banyak memang bercerita tentang kebudayaan masing-masing, ya, kebudayaan daerah masing-masing gitu ya, bagaimana mereka dipengaruhi oleh Islam. Ya, jadi kebudayaan Islam itu di Indonesia itu fakta bukan hayalan, ya. Artinya sudah eksis, ya. Nah, sudah eksis. Nah, oleh karena itu sewajarnya negara ini juga menggunakan politik apa? Politik Islam dong. Ya kan tadi seperti kata Buya Hamka gitu ya, politik itu riak-riak di permukaan. Adapun kebudayaan itu adalah gejolak dari kedalaman. Ya, nah kalau kebudayaan Islam, pasti hasilnya adalah politik Islam. Ya, kok bisa gitu? Ya kan politik itu kan ilmu. Kan tadi dibilang kebudayaan itu terdiri dari filsafat, ilmu pengetahuan dan seni. Ya, maka ilmu politik yang terbangun dari masyarakat yang kebudayaannya Islam pasti politik Islam, bukan politik yang lain. Ya. Nah, setelah pada edisi ke-22 ya, 22 itu tahun 60 ya, dia dimuatlah artikel judulnya Demokrasi Kita. Ini karyanya Bung Hatta. Bung Hatta waktu itu udah berhenti dari jabatan wakil presiden ya. Berhenti di jabatan wakil presiden itu tahun berapa? Tahun 50 berapa? 57 kalau nggak salah ya, lupa saya 57 atau 56 ya. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi ya. Beliau udah mengundurkan diri jadi wakil presiden, sudah tidak sejalan lagi dengan Soekarno, dan di artikel Demokrasi Kita ini itu adalah kritik beliau yang paling pedas kepada Soekarno. Ya, beliau mengatakan Soekarno sudah telah bertindak otoriter dan apa yang beliau lakukan itu tidak akan bisa dipertahankan. Ya, kenapa? Karena orang-orang di sekitar Soekarno itu hanya nurut ya, hanya Soekarno sama Soekarno aja. Kalau Soekarno besok-besok ternyata wafat, maka sistem yang dibangun itu nggak akan jalan lagi, ya akan selesai, ya. Karena orang-orang di sekitarnya hanya orang-orang yang mau mengiyakan apa saja kata Soekarno, gitu ya. Jadi
eh, ya kelompok yang dia sebut sebagai nasakom gitu ya, nasionalis, agamis dan komunis gitu ya. Itu orang-orang yang yes aja ke Soekarno gitu. Itu intinya kalau kata Bung Hatta gitu ya. Ya nasakom tuh nggak bisa dipertahankan nantinya. Nanti kalau kalau Soekarno ada apa-apa dengan Soekarno, Soekarno meninggal misalnya gitu ya. Mereka nggak akan diem-diem lagi gitu ya. Ya mereka hanya begini tuh ya karena Bung Karno membangun politiknya dengan otoriter. Ya, artinya orang takut sama dia gitu ya. Karena takut sama dia jadi nurut-nurut aja. Nanti kalau nggak ada beliau, ya nggak nurut lagi. Ya, akan berantakan. Ya, itu argumennya Bung Hatta gitu ya, kurang lebihnya. Ya, nah setelah itu tulisannya Bung Hatta ini sampai dibikinkan jadi buku kecil, ya saking laku dan laku keras gitu ya, laku keras sampai puluhan ribu eksemplar gitu ya. Nah akhirnya Panji Masyarakat di Bredel tuh nggak boleh terbit lagi setelah edisi ke-32. Jadi edisi 32 itu edisi terakhir, ya, nggak pernah terbit lagi. Jadi hanya usia setahun aja, kira-kira setahun ya, dia nggak bisa lanjut lagi. Ya itulah Panji Masyarakat. Padahal sangat laku keras, ya, sangat laku keras. Ya terakhir terbit hampir 20.000 eksemplar, ya. Dan sebenarnya dari redaksi udah mengatakan kami sebenarnya pengennya 30.000 eksemplar, tapi kertasnya nggak cukup. Ya waktu itu banyak krisis ya, negara lagi susah, banyak krisis, 30.000 eksemplar tuh nggak ada yang jual, kertasnya cukup kurang gitu. Ya, tapi permintaan sebenarnya sangat tinggi sekali. Ya, jadi Panji Masyarakat itu sang sukses intinya begitu. Ya, kemudian masuk zamannya Gema Islam. Ya, ini majalah berikutnya sama-sama dibangun oleh Buya Hamka dan bedanya adalah Gema Islam ini tidak dibangun sendirian, ya. Jadi ada kerjasama dengan orang lain, ya. Nah setelah pemberedelan Panji Masyarakat, Buya Hamka melakukan sejumlah aktivitas penting. Jadi ada beberapa aktivitas kunci ya. Jadi kalau kita bicara kronologi ya, 59 Panji Masyarakat terbit, 60 di Bredel, ya. Maka sepanjang tahun 61 tidak ada majalah, ya. Buya Hamka tidak menerbitkan majalah apa-apa, ya. Tapi tahun 60 akhir sampai 61 itu Buya Hamka melakukan beberapa aktivitas penting. Ya, apa yang penting? Yang pertama beliau menjadikan ya, bukan mendirikan ya. Ya mendirikan Masjid Agung Al-Azhar ya yayasannya, tapi kebetulan Masjid Agung Al-Azhar itu letaknya tepat di depan rumah beliau, ya. Dan beliau menjadikan Masjid Agung Al-Azhar sebagai basis dari konsolidasi umat. Ya, ini diakui oleh para pengamat, termasuk pengamat luar negeri. Ada seorang peneliti namanya Remy Madanier ya, Remy Madanier, mudah-mudahan nggak salah cara bacanya, kayaknya orang Perancis ya, kalau lihat dari namanya sih. Beliau mengatakan bahwa pada masa-masa itu tokoh kunci yang mengkonsolidasi umat Islam itu ya Buya Hamka. Kenapa? Karena dia punya basis yang namanya Masjid Agung Al-Azhar. Jadi orang tuh mau ngadain apa aja adanya Masjid Agung Al-Azhar. Ya, acaranya PII, acaranya HMI mau ngadain musyawarah gitu ya, pokoknya di situ pasti. Ya, semuanya pasti kumpul di situ aja. Pokoknya semua gerakan Islam gitu ya, ngumpulnya di Masjid Agung Al-Azhar. Ya, nah itu menjadi basis konsolidasi umat. Ya, dan kemudian beliau membangun ya sebuah lembaga namanya Majelis Seniman Budayawan Islam. Ya, jadi sebelum itu ada namanya HSBI, ya. Jadi dulu itu ada gerakan-gerakan kebudayaan, ya. Kalau PKI mereka punya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Kalau dari NU mereka punya Les Bumi, ya, Les Bumi namanya ya, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah gitu ya. Lalu kemudian orang-orang Masyumi gitu ya, kebanyakan berkumpul di HSBI, Himpunan Seni Budaya Indonesia Islam, ya. Nah dari HSBI itu yang kumpul di HSBI itu adalah para seniman, para budayawan, ya. Walaupun mereka punya kepedulian sama Islam, tapi mereka kategorinya adalah seniman dan budayawan, gitu ya. Nah Buya Hamka walaupun dia menyebut dirinya budayawan, tadi seperti kita bahas ya, tapi kan orang tahunya beliau ulama, gitu ya. Jadi beliau diakui sebagai ulama gitu ya. Nah, beliau tuh punya posisi yang sangat menarik sekali karena beliau ulama sekaligus budayawan, ya. Nah, oleh karena itu Buya Hamka tuh punya inisiatif ya. Beliau menyarankan dibentuklah majelis ya,
Majelis Seniman Budayawan Islam, ya. Isinya apa? Ini bedanya apa sih sama HSB tadi? Kalau HSB tadi senimannya, kalau ini para ulamanya, ya. Jadi MASBI, namanya MASBI ya. MASBI itu didirikan sebagai bagian dari HSBI yang tugasnya untuk memberikan nasihat kepada mereka, ya, kepada para seniman gitu ya. Jadi ulama juga merasa ulama tuh ditempatkan pada tempatnya gitu ya. Tugas mereka adalah memberikan nasihat kepada umat, termasuk pada seniman dan budayawan. Ya, jadi mereka bisa ngasih tahu, oh ini udah offside, udah kelebihan, misalnya gitu ya, udah nggak bener nih seninya kayak begini, misalnya gitu ya. Mereka yang akan kasih pertimbangan. Ya, nah, dengan MASBI itu, maka para ulama dan seniman budayawan Islam itu akhirnya nyambung, gitu ya, akhirnya bisa nyambung ya. Jadi peranan beliau di situ adalah sebagai orang yang merajut merajut hubungan baik di antara ulama dan seniman. Tadinya nggak nyambung, ya tadinya nggak nyambung gitu ya. Tadinya ada di suatu tempat, misalnya ini ada cerita nih ya, ada suatu tempat di mana HSBI itu mau menggelar drama ya di sebuah kampung gitu ya, mau menggelar drama. Tapi ulama nggak sepakat. Kata ulama udah drama tuh nggak baik, nggak bener ya. Ya karena dia lihat drama di TV ya, drama di TV atau di bioskop gitu ya, drama tuh nggak bener lah gitu ya. Nah, lalu kemudian datanglah para ulama yang dari MASBI ini yang menengahi. Ya coba kita tunjukin dulu di hadapan para ulama di sini, biar mereka lihat sendiri dramanya drama yang baik apa enggak ya. Lalu kemudian ulama-ulama itu akan melihat, lalu mereka mengatakan, wah kalau dramanya kayak gini ya bagus lah gitu ya, boleh lah gitu ya. Dramanya drama soal drama ya cerita tentang sahabat Nabi misalnya gitu ya, atau tentang kisah para nabi juga ada gitu ya. Drama-dramanya seperti itu, drama tentang Firaun misalnya gitu ya, kejahatan Firaun dan sebagainya ya. Jadi ini drama yang baik gitu ya. Ya nggak mesti drama sejarah juga sih, karena ada juga yang fiksi gitu ya, tapi nilainya bagus ya, nilainya Islami ya. Nah, jadi sumbangsi Buya Hamka di sini besar sekali ya, karena dan beliau juga jadi ketua MASBI ya, ketua MASBI-nya ya. Nah, HSBI dengan kekuatan ini, maka HSBI jadi pesaing kuat ya bersama Les Bumi ya menghadapi Lekra. Ya, Lekra tuh senimannya PKI ya, senimannya komunis gitu ya, budayawan kiri ya. Nah, yang ketiga, peranan beliau, kontribusi beliau adalah bekerja sama dengan militer untuk membangun Yayasan Perpustakaan Islam Pusat ya. Beralamat di mana? Di Masjid Agung Al-Azhar ya. Jadi basis Masjid Agung Al-Azhar itu betul-betul dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh beliau ya, untuk kepentingan dakwah tentunya gitu ya. Nah, YPIP inilah kemudian yang menerbitkan majalah Gema Islam sebagai penerus Panji Masyarakat ya. Seperti saya bilang tadi, Gema Islam ini hasil kerjasama antara kelompok Islam dengan kelompok militer. Kenapa harus militer? Karena dulu kekuatan PKI itu hanya takut sama militer ya. Maka dipasanglah nama pelindung dari Gema Islam adalah yang nomor satu penanggung jawabnya adalah pelindungnya adalah Jenderal AH Nasution. Ya, kalau udah ada nama Nasution, takut orang PKI gitu ya. Nah, sementara Hamka jadi apa? Nggak jadi pemret. Ya, beliau menjadi apa? Kalau di Panji Masyarakat beliau jadi pemimpin redaksi. Tapi kalau di sini beliau jadi staf doang. Ya. Nah, sekretaris redaksinya adalah anak beliau, Pak Rusdi Hamka rahimahullah ya, sudah wafat ya beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, inilah majalah Gema Islam ya. Jadi di satu sisi Gema Islam ini berhasil jadi penerusnya Panji Masyarakat, di sisi lain karena dia bukan di bawah di bawah kendali Buya Hamka sepenuhnya, maka isinya juga nggak selalu nggak selalu pas dengan beliau lah ya. Nah, ini detail-detail ini nanti akan bikin panjang lagi, jadi nggak usah dibahas dulu lah ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi musuh-musuh beliau terus resah gitu ya. Nah, yang pertama kali bertindak adalah kelompok komunis, kelompok PKI gitu ya, kelompok Lekra lebih tepatnya ya. Lekra itu menyerang siapa saja seniman yang tidak mau sejalan sama dia ya. Maka Buya Hamka dianggap sebagai ancaman karena beliaulah yang bisa merekatkan antara ulama dan seniman dan budayawan Islam ya. Nah, maka yang diserang pertama kali adalah beliau diserang tahun 62 ya. Jadi 62 Januari 62 itu terbit
Gema Islam, ya pertengahan tahun 62 beliau udah diserang, ya. Pertengahan ya menjelang akhir bulan September kalau nggak salah ya benar September 62 ya. Ada surat kabar namanya surat kabar Bintang Timur. Bintang Timur ini adalah surat kabar yang orang udah tahu berafiliasi pada PKI, ya. Nah di dalam surat kabar itu pada salah satu, saya lupa hari apa ya, setiap hari apa tuh ada sisipan namanya sisipan Lentera. Ya ada rubrik, bukan rubrik ya, kalau sisipan itu 1 halaman lebih gitu ya. Namanya sisipan Lentera khusus sastra, ya. Pengasuhnya adalah Pramudia Anantatur. Nah, tanggal 7 September 62 muncullah dalam sisipan Lentera itu, ya, sebuah artikel judulnya Hamka benarkah dia Manfaluti Indonesia, ya. Di artikel ini ditulis oleh orang namanya Abdullah SP, ya. Tapi ini nama samaran dan sebenarnya orang nggak ada yang tahu siapa Abdullah SP itu. Sebagian mengatakan, nah itu mah Pramudia Anantatur sendiri, ya. Tapi Allah misawab, kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Nah dalam artikel itu Hamka tuh dituduh telah memplagiat, ya, telah meniru. Plagiat itu copy paste gitu ya. Jadi kalau cuma meniru ide doang ya bukan plagiat ya, tapi kalau meniru mentah-mentah itu namanya plagiat, ya. Nah beliau tuh dituduh telah memplagiat novel Majdulin. Majdulin itu Magdalena, ya, karya Manfaluti, ya. Nah ini sastrawan Arab, ya. Nah beliau itu dituduh telah memplagiat, ya, untuk menciptakan untuk menulis novel Tenggelamnya Kapal Van Duyck. Jadi Tenggelamnya Kapal Van Duyck itu adalah copy paste dari Majdulin, ya gitu ya. Nah sepekan kemudian muncul lagi artikel judulnya Hamka Aktor Tunggal dalam Bohong di Dunia. Ya gitu ya. Karena Bohong di Dunia itu judul buku, salah satu buku Hamka. Bu Hamka pernah nulis buku tentang bohong gitu ya. Nah, tentang betapa jeleknya kebohongan gitu ya. Nah lalu artikel ini mengatakan sebenarnya aktor utama, aktor tunggal dalam soal bohong itu ya dia sendiri. Ya intinya Hamka itu pembohong gitu ya. Itu kata-kata penulis yang namanya Abdullah SP ini, ya. Nah, para sastrawan kemudian angkat bicara. Para sastrawan seperti Pak Yunus Amir Hamzah, Pak Ali Auda, dan Pak HB Yasin, terutama HB Yasin ya. HB Yasin, nah waktu itu namanya udah besar sekali ya. Beliau angkat bicara memberikan pembelaan kepada Buya Hamka. Ya menurut mereka gaya Hamka tuh memang jelas terpengaruh oleh Manfaluti. Karena Hamka sendiri secara terbuka dari dulu sudah mengakui dia pengagumnya Manfaluti. Ya. Tapi menerima pengaruh itu tidak sama dengan melakukan plagiasi, ya. Menerima pengaruh itu ya wajar-wajar aja sih gitu ya. Dalam segala dunia kesenian itu biasa menerima pengaruh gitu. Jadi jangan heran kalau ngelihat lukisan orang kok mirip sama gaya lukisannya si itu gitu ya. Ya selama dia nggak niru lukisannya persis, ya itu bukan plagiasi namanya, ya. Nah, jadi menerima pengaruh itu wajar gitu ya. Dan gak aneh, semua orang akan mudah mengerti kenapa Buya Hamka terpengaruh oleh Manfaluti, karena dia sendiri mengaku sangat mengagumi Manfaluti, ya. Nah tapi bagaimana reaksi Buya Hamka? Buya Hamka dengan sangat cool gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Buya Hamka tuh hanya mengajukan tantangan saja. Tantangannya apa? Cobalah masalah ini kita bawa ke dalam pembicaraan yang akademis, ya, seminar ilmiah sekalian. Ya, kita undang para dosen sastra. Kalau saran saya dosen sastra UI kata beliau. Ya, soalnya dosen sastra UI. Kenapa? Karena dekat sama rumahnya ya. Artinya Jakarta kan gitu ya. Jakarta. Kalau sastra UGM ya jauhan. Ya, maka beliau menyarankan kalau bisa Fakultas Sastra UI, dosen-dosennya kita kumpulin, silakan mereka baca novel saya, kritisi. Coba kita lihat kesimpulan mereka ini plagiat atau bukan. Ya. Nah, tiba-tiba kelompok lekra diem-diem aja semuanya. Gak ada jawaban gitu ya. Karena gak ada jawaban, maka lama-lama tuduhan itu jadi basi gitu. Ya, jadi orang nggak dengerin lagi gitu. Alah, ente bilang dia plagiat, giliran ditantang bawa ke seminar nggak mau gitu ya. Berarti nggak bisa dipercaya, ya. Jadi fitnah pertama gagal, ya bisa dikatakan gagal, ya. Pada akhirnya Hamka keluar jadi pemenang, tidak ada yang meragukan beliau lagi. Ya, tapi belakangan ini ada lagi, ya, ada lagi orang penulis ya yang nulis buku Aku Mendakwa Hamka Plagiat, ya. Itu saya bilang basi banget gitu ya. Dia nggak tahu bahwa pendahulu dia udah ditantang sama Buya Hamka dan gak maju gitu, ya.
Jadi buat apa dia meributkan yang kayak begini lagi, ya bikin malu aja. Ya, kita cuma, kalau saya sih bilang ya ente beraninya setelah orangnya meninggal aja sih. Ya, dulu pendahulu ente ditantang sama orangnya ketika orangnya masih hidup, gak mau. Ya. Nah, fitnah yang kedua adalah tentang konspirasi. Ya, ini foto beliau waktu beliau mampir ke Perlis ya, ke Malaysia ya. Ya. Ini foto aja sih, ilustrasi aja gitu ya. Beliau tuh sangat dekat dengan Malaysia. Ya. Nah, awal ini supaya tahu background story-nya ya. Tahun 60-an ada upaya menyatukan Federasi Malaya. Jadi dulu namanya bukan Malaysia, dulu namanya Federasi Malaya, ya. Nah, ada usaha mempersatukan Federasi Malaya dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura, ya, untuk mendirikan sebuah negara besar yaitu Malaysia. Jadi Malaysia itu belum ada tadinya, ya. Nah, ini mau menyatukan negara-negara yang pernah dijajah sama Inggris, ya, yaitu Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Ya, tapi Soekarno nggak suka, Soekarno nggak setuju tiba-tiba, ya nggak ada juga minta persetujuan Soekarno gitu ya. Tapi Soekarno tiba-tiba nggak setuju dan dia sangat menolak sekali. Kata beliau, masalahnya adalah masalahnya bukan karena negara-negara ini mau bersatu, masalahnya adalah karena semua penyatuan ini, ya. Pendirian negara Malaysia ini direstui sama Inggris. Inggris itu penjajahnya gitu ya. Maka kata Soekarno, ini sih jangan-jangan Malaysia itu negara boneka doang, negara bonekanya Inggris. Ya untuk apa? Untuk memata-matai Indonesia. Ya, jadi Malaysia itu dituduh sebagai sebagai langkahnya Inggris gitu ya untuk menghidupkan neokolonialisme dan imperialisme, disebutnya nekolim oleh Soekarno gitu ya. Oleh karena itu Soekarno menyatakan politik konfrontasi dengan Malaysia, ya. Nah, meski demikian tidak sedikit ahli yang sampai saat ini juga sepakat bahwa Indonesia sebenarnya Soekarno pada saat itu nggak punya alasan untuk menolak Malaysia atau untuk melakukan konfrontasi. Jadi sebenarnya ini alasan dibuat-buat aja, ya. Jadi alasannya sebenarnya apa? Nah, itu spekulasi, ya. Karena Soekarno sendiri nggak pernah cerita alasan sebenarnya apa, atau ya itu alasan yang sebenarnya kata Soekarno itu, ya. Karena menurut dia Malaysia itu hanya negara boneka dari Inggris, ya. Itu kan kata-kata beliau. Tapi yang lain banyak orang yang nggak percaya. Ya kayaknya bukan itu deh alasannya, ya. Nah, isu konfrontasi pada kenyataannya berhasil mempersatukan 3 kekuatan politik utama di Indonesia pada saat itu. Yang pertama Soekarno, kedua TNI Angkatan Darat, dan ketiga PKI. Jadi tiga kelompok ini ternyata sepakat untuk konfrontasi. Soekarno dengan alasan sendiri kita nggak tahu, PKI dengan alasannya sendiri, TNI Angkatan Darat dengan alasan sendiri. Ya, alasan sendiri bagaimana kita nggak tahu, ya, persisnya bagaimana. Kalau menurut beberapa analis ya, beberapa analis sih, menurut mereka kalau Soekarno itu sama TNI Angkatan Darat pengennya Indonesia itu jadi negara yang sangat dominan di Asia Tenggara, ya. Jadi nggak mau ada negara besar lain selain Indonesia. Ya, Malaysia itu dianggapnya sudah lumayan besar, ya. Jadi lebih baik jadi Federasi Malaya, Sabah, Sarawak itu dipisah-pisah aja sekalian. Jadi nggak besar gitu ya. Nah, itu maunya Soekarno sama TNI Angkatan Darat. Kalau PKI melihat eh, apa Malaysia sebagai negara Melayu itu ancaman bagi Melayu itu kan Islam ya. Melayu itu Islam, identik dengan Islam. Melayu itu identik dengan Islam. Kalau tidak Islam tidak Melayu namanya. Ya, maka negara Melayu ini dianggap sebagai ancaman bagi komunisme. Ya, jadi PKI merasa makin susah nanti menguasai daerah Malaysia ini kalau dia sampai membentuk sebuah negara besar. Ya, ya tentunya bukan PKI-nya barangkali yang concern ya, tapi kekuatan-kekuatan komunis di belakang PKI, ya terutama negara Cina dan Uni Soviet, ya. Nah, itu menurut analisisnya. Jadi kita nggak tahu persis apa yang terjadi, yang pasti menurut analisis kayak begitu, ya. Nah, di tengah-tengah seruan konfrontasi, Hamka justru dikenal sangat dekat dengan masyarakat Melayu di wilayah yang ya sekarang jadi Malaysia dan Brunei, ya. Beliau pernah datang ke Malaya lalu menerbitkan buku judulnya Kenangan-kenanganku di Malaya, ya. Kenangan-kenanganku di Malaya itu bahkan buku yang terbitnya hanya di Malaysia doang tadinya, ya, pakai bahasa Melayu pula, ya. Nah, beliau pernah ke Brunei ketika tahun 60 beliau ke Brunei,
ada artikelnya yang dia buat yang beliau tulis untuk majalah Panji Masyarakat ya. Kemudian ada artikel yang ditulis juga untuk Malaysia ya di Gema Islam gitu ya. Nah, simpati Hamka kepada Malaysia ini nampaknya dimanfaatkan oleh musuh-musuh beliau untuk menuduh beliau telah berkonspirasi dengan Malaysia dalam merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno. Jadi karena Hamka itu dikenal dekat dengan Malaysia, maka orang kayaknya nih musuh-musuhnya tuh kemudian memberikan tuduhan, oh Hamka tuh kerjasama dengan Malaysia. Malaysia tuh nggak suka sama Soekarno kan, maka Malaysia itu merencanakan pembunuhan pada Soekarno. Ya, jadi diisukanlah seperti itu. Ya, ya padahal orang Malaysia nggak suka sama Soekarno ya justru karena Soekarnonya yang memberikan politik konfrontasi gitu ya, yang mencetuskan politik konfrontasi. Ya, nah, tapi inilah tuduhan. Jadi tuduhan itu nggak tiba-tiba aja, jadi mereka ngambil kesempatan. Ya karena mereka tahu Hamka tuh simpati pada orang-orang Melayu. Ya. Nah setelah penangkapan Hamka, Gema Islam tidak terbit selama 3 bulan. 3 bulan tuh hilang, blank gitu ya. Terbit terakhir tanggal 15 Januari 64, ya tanggal 27 Januari Buya Hamka ditangkap, ya setelah itu baru terbit lagi bulan April, ya. Jadi 3 bulan tidak terbit. Dalam penerbitan berikutnya, terbitan nomor 4748 tahun bulan April ya, tiba-tiba ada nama-nama baru di Gema Islam di jajaran pengurusnya. Ya, nama-namanya berubah gitu ya. Walaupun nama Hamka masih ditulis di situ. Jadi walaupun orangnya ditangkap, tapi namanya masih ditulis di situ. Masih ditulis sebagai staff di situ. Ya, tapi muncul nama-nama baru, penulis-penulis baru yang kita nggak tahu apakah dia afiliasinya kemana gitu ya. Kemudian tidak dikenal sebagai tokoh-tokoh Islam dan satu lagi yang sangat mencolok dari Gema Islam adalah muncul artikel-artikel yang dengan sangat kasar mencaci maki Malaysia. Ya, jadi kelihatannya memang Hamka disingkirkan karena sikap beliau pada Malaysia. Ya, karena sikap beliau pada Malaysia sangat simpatik dan orang nggak suka. Ya, maka begitu beliau nggak ada, mereka merasa bebas enak-enaknya saja di Gema Islam. Di Gema Islam mereka tulis kata-kata yang kasar sekali sampai dibikin karikaturnya. Ya ada karikatur Tengku Abdul Rahman ya, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu ya, Perdana Menteri Federasi Malaya ya, ditusuk pakai bambu runcing. Ya, itu nggak pernah terjadi di Gema Islam. Gema Islam tuh nggak pernah bikin kayak begitu. Karikaturnya nggak pernah bikin karikatur bahkan gitu ya, nggak pernah bikin karikatur, gambar-gambar yang dimuat misalnya di sampul depan gitu ya, lukisan tapi lukisan pahlawan gitu ya, nggak pernah melakukan mencemooh orang dengan kartun kayak begitu, karikatur seperti itu nggak pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, kita cerita tentang penangkapan Buya Hamkanya. 27 Januari tahun 64 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan kalau nggak salah ingat ya, 12 yang pasti Ramadan ya. Tanggal 12 Ramadan kalau nggak salah beliau ini habis memberikan kajian duha di Masjid Agung Al-Azhar. Setelah itu beliau beristirahat sebentar, tiba-tiba dijemput oleh beberapa petugas ya. Tidak dikasih tahu dibawa kemana, tapi dikasih tahu tuduhannya apa ya. Nah, beberapa pekan kemudian barulah muncul kabar beliau ada di Sukabumi. Akhirnya disusul oleh keluarganya, anak-anak dan istrinya dikejar sampai ke Sukabumi baru bisa ketemu lagi. Ya, ya jadi beberapa pekan itu nggak jelas rimbanya di mana. Ya. Nah, selama di penjara, Buya Hamka mengalami penyiksaan, terutama sekali siksaan mental. Ya, itu yang paling utama gitu ya. Sebenarnya ada cerita bagaimana beliau itu tadinya mau disetrum, ya mau disetrum tapi nggak jadi, ya. Pernah ada kasusnya beliau tuh kata beliau ditelanjangi, ya sampai tinggal celana dalam doang. Bayangkan ya, tahun 64 itu Buya Hamka udah usia 56 tahun. 56 tahun. Orang 56 tahun, ulama pula ditelanjangin sampai tinggal celana dalam doang, dimasukin ke ruangan. Ya, nah, ada cerita bagaimana beliau mau dipukulin dalam keadaan telanjang itu, tapi nggak jadi. Ya, ada cerita bagaimana beliau disundut rokok. Ya, itu terjadi. Kalau itu terjadi gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam ruangan yang sangat dingin sekali gitu ya. Tapi kebanyakan siksaannya adalah siksaan mental. Ya, siksaan mental. Nah, ada juga orang lain yang disiksa dan diancam sehingga membuat kesaksian bahwa Buya Hamka tuh hadir dalam rapat gelap merencanakan pembunuhan Soekarno. Ya, jadi beliau tuh dituduh Anda hadir dalam rapat gelap ya, rapat gelap di Tangerang untuk merencanakan pembunuhan Soekarno. Buya Hamka kan orangnya
ya polos, bisa bukan polos ya, barangkali ya beliau seorang pujangga, biasa bicara baik-baik, biasa bicara dengan penuh kehormatan, tiba-tiba diberondong tuduhan kayak begitu gitu ya. Beliau nggak bisa merespon dengan cepat, ya. Apa ini yang dituduhkan pada saya, ya. Sehingga akhirnya didatangkan orang, nih lihat nih ini saksinya. Dia bilang Anda hadir dalam rapat gitu ya. Setelah Buya Hamka lihat, ya saya kenal nih orang tapi pernah ketemu cuma 2 kali, ya. Ketemu 2 kali kok ceritanya detil banget soal saya gitu ya. Setelah ditinggalkan berdua baru orang tuh ngaku, saya tuh disiksa, dipaksa untuk mengatakan bahwa Buya Hamka tuh begini begini begini. Ya padahal dia nggak pernah lihat, dia cuma tahu aja. Kalau dia tahu Buya Hamka ya wajar. Buya Hamka kan ulama yang terkenal, ya. Nah, jadi semua tuduhan itu dipaksakan saja, ya dipaksakan, nggak ada ceritanya dan nggak pernah dibawa ke pengadilan, ya. Nah, tapi setelah beberapa lama di penahanan, ya beliau nggak di penjara ya, tapi di ruang rumah tahanan yang pindah-pindah beberapa kali gitu ya. Nah di penahanan itu ya mulai terjadi titik balik lah bisa dikatakan gitu ya. Dalam tahanan beliau pernah bercerita ya bahwa beliau tuh mengobati hatinya sendiri dengan membaca buku tasawuf modern. Tasawuf modern itu buku beliau sendiri. Jadi buku yang udah lama beliau tulis gitu ya. Nah kata beliau membaca buku tasawuf modern ketika di penjara itu seolah-olah Hamka muda menasihati Hamka yang sekarang. Ya, nah, jadi dia membaca nasihatnya sendiri maka beliau bisa bangkit dari keterpurukan. Ya, jadi tidak stres lagi lah ya. Ya stres mungkin iyalah tapi nggak menderita lagi. Dia bisa bangkit lah gitu. Ya. Nah selama di penjara beliau mengatakan Buya Hamka ini memperbanyak ibadah dengan melaksanakan qiyamul lail setiap malam, bertilawah sampai khatam 100 kali lebih. Ya 100 kali dalam penahanan selama 2 tahun. 2 tahun kira-kira 700 hari. Ya 100 kali khatam berarti tiap pekan khatam, tiap 7 hari. Ya, dan beliau banyak sekali berzikir, itu yang beliau ceritakan gitu ya. Jadi selama di penahanan itu beliau malah ibadahnya tuh luar biasa optimal. Kalau di hari-hari lain susah, ya susah karena beliau tuh ya ada beberapa orang yang bercerita sebelum ditahan itu Buya Hamka tuh di rumah tuh udah kayak dokter, ya jadi di rumah tuh kayak ada ruang tunggu di mana orang tuh ngantri mau 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 datang ke bertemu beliau dengan berbagai urusan. Urusannya mulai dari curhat sampai urusan ekonomi. Ya, urusan utang juga ada gitu ya. Jadi macam-macam orang datang ke rumah beliau, ya. Nah, dalam kondisi demikian ya ibadah ibadah harian kita jadi kurang pol. Nah, Buya Hamka merasakan sekali nikmatnya waktu itu ya, nikmatnya ketika bisa bisa mengasingkan diri lah kata beliau ya, mengasingkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan, justru ketika ditahan itu. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, setelah beberapa lama Hamka mulai aktif menulis kembali untuk Gema Islam dengan menggunakan nama samaran. Ya, saya lupa nama samarannya Abu Zaki atau Abu Irfan ya, saya lupa ya. Dua-duanya nama anak beliau. Ya, jadi Abu Zaki beliau dulu biasa menggunakan nama Abu Zaki, yaitu dari zamannya pedoman masyarakat kalau saya nggak salah gitu ya. Beliau sering menggunakan nama samaran Abu Zaki, tapi dan apa? Saya lupa kalau yang di Gema Islam ini beliau pakai nama Abu Zaki atau Abu Irfan, ya. Yang jelas pakai nama samaran. Jadi beliau masih nulis artikel buat Gema Islam, tapi pakai nama samaran, dikirim keluar gitu ya. Artikelnya dibawa sama anaknya, dikirim kepada redaksi, ya. Selain itu beliau juga menyelesaikan sebagian besar tafsir Al-Azhar di tahanan dengan menuliskannya secara manual pakai pena gitu ya. Kemudian kertas-kertas itu diserahkan kepada anak beliau yang datang menjenguk untuk ditulis ulang dengan mesin ketik, ya. Jadi bisa dibayangkan berapa sebagian besar ya, sekitar 27 juz itu ditulis di dalam penjara, ya, dengan tangan, Masya Allah itu ya. Walaupun setelah itu, setelah keluar dari penjara ya diedit lagi, ada banyak perbaikan, tapi bisa dikatakan karyanya udah selesai di penjara, ya. Nah terakhir, ya ini yang saya bilang sebagai yang menjadi pemenang gitu ya. Setelah G30 SPKI kekuatan demokrasi terpimpin, ya Orde Lama itu nama resminya demokrasi terpimpin ya, berlangsung melemah. Ya Soekarno melemah kekuatannya, tahun 66 kekuatan Soekarno sepenuhnya dilucuti. Pada tahun yang sama para tahanan politik dari Masyumi dibebaskan. Ya, jadi Pak Nasir dibebaskan, Pak Kasman Singanimejo dibebaskan. Kalau Pak Sultan Syahrir keburu meninggal, ya.
Mr. Muhammad Rum dikeluarkan dari penjara, ya semua dikeluarkan dari penjara, termasuk Buya Hamka juga, ya dikeluarkan dari penjara tanpa pernah sempat diadili pun enggak. Bayangkan 2 tahun ya, 2 tahun dipisahkan dari keluarga tanpa diadili sama sekali. Ya itu yang beliau alami, ya. Nah setelah bebas, Hamka membangun kembali Panji Masyarakat. Panji Masyarakat terbit kembali, nomor 1 lagi, ya jadi mulai edisi 1 lagi namanya gitu ya. Dan beberapa edisi awal itu sangat keras menyerang Soekarno dan PKI. Ya, habis-habisan diserang Soekarno dan PKI. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Hamka tidak pernah dendam pada Soekarno, mungkin saya nggak pakai kata dendam juga sih. Ya, tapi kalau Anda bilang bahwa Hamka nggak pernah marah, enggak tuh kayaknya ya. Jelas-jelas beliau sangat marah sekali. Marah sekali di edisi-edisi awal Panji Masyarakat yang terbit tahun 66, bukan yang tahun 59. Ya, tahun 66 itu beberapa edisi awal itu keras sekali. Ya, sangat keras mengkritik Soekarno. Kenapa marah betul sama Soekarno? Ya, pertama beliau dizolimi dengan sangat parah, ya. 2 tahun di penjara tanpa peradilan, dipisahkan dari keluarga, itu menyakitkan sekali buat beliau. Ya, itu satu. Kedua, perlu diingat Hamka dan Soekarno itu tadinya sahabat dekat, ya. Jadi ketika beliau di penjara itu sakitnya tuh bukan sekedar sakit dizolimi, tapi sakit dikhianati, ya. Jadi kalau menurut saya sih double dan triple tuh sakitnya. Sakitnya double dan triple. Bahkan kalau Bu Hamka cerita soal Soekarno nih ya, apa cerita beliau tentang Soekarno? Soekarno itu adalah orang yang menggenggam tangan ayah saya, ya Haji Rasul ya, dan mengatakan pada saya, jaga baik-baik ayah kita. Bayangin gitu ya, bapaknya Hamka itu dibilang ayah kita oleh Soekarno. Jadi Soekarno tuh deket sekali sama Hamka tadinya. Ya, Hamka tuh walaupun sangat tidak sepakat secara politik dengan Soekarno, sangat jauh dari politik sekulernya Soekarno gitu ya. Tapi Hamka nggak pernah menyerang Soekarno secara pribadi tadinya. Ya, nah begitu keluar tahun 66 serangannya kencang. Ya, jadi kalau menurut saya itu perlu disampaikan. Jadi jangan kita demi menghalus-haluskan supaya nggak ada konflik lagi, katakan aja lah Bu Hamka tidak pernah menendam pada Soekarno, tidak pernah marah dan segala macam. Itu tapi dengan kata-kata seperti itu, akhirnya kita nggak bisa melihat Bu Hamka sebagai manusia. Beliau juga manusia kok, ya. Sakit hati itu ada gitu. Sakit hati dan itu manusiawi banget. Manusiawi banget ya. Tapi walaupun sakit hatinya Bu Hamka nggak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kotor, tidak balas menzolimi, ya. Nah, cuma beliau bersikap sangat keras pada saat itu, ya. Nah, tahun 70 ya. Nah, ketika masalah Orde Lama udah selesai, ya PKI udah hilang gitu ya. Tahun 70 ketika mendengar wafatnya Soekarno, Bu Hamka langsung pergi menuju rumah tempat jenazahnya disemayamkan ya. Jadi tanpa dengar kabar macam-macam, pokoknya begitu dengar Soekarno meninggal, langsung beliau siap-siap langsung pergi ke sana ke rumah duka gitu ya. Nah, sampai di sana ya, sampai di sana baru disampaikan, oh ternyata Soekarno tuh punya permintaan terakhir. Wasiat beliau yang terakhir adalah beliau pengen kalau beliau wafat itu Soekarno minta disolatkan, imam sholatnya adalah Buya Hamka ya, dan ternyata Buya Hamka berkenan memenuhi permintaan Soekarno ya. Nah, ini tahun 70 ya, jadi harus ditempatkan pada porsinya gitu ya. Buktinya Buya Hamka tahun 70 dia mau jadi imam sholat jenazah tahun 70 bukan tahun 66 gitu ya. Jadi cobalah kita lihat Buya Hamka apa adanya. Ya apa adanya saja gitu ya. Karena kalau kita lihat beliau sebagai manusia yang nggak pernah marah, nggak pernah sakit hati, terus kita nyontohnya gimana? Ya, itu tidak manusiawi. Ya manusia itu punya rasa sakit hatinya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun ada sakit hatinya juga. Ya, coba lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika berjumpa lagi dengan Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan bin Harb, ada 2 Abu Sufyan ya dalam Sirah Nabawiyah ya. Abu Sufyan bin Harb dan Abu Sufyan bin Al-Harith. Nah, Abu Sufyan bin Harb ini tokoh senior di Quraisy. Kalau Abu Sufyan bin Al-Harith ini adalah sepupu beliau. Al-Harith itu nama paman Rasulullah SAW. Ya, nama anak pertama dari Abdul Muthalib. Ya, nah ini anaknya Al-Harith, Abu Sufyan Al-Harith. Ini bin Al-Harith ini adalah sepupu beliau yang usianya nggak jauh sama beliau. Ya, tapi dia masuk Islamnya menjelang Fatu Mekah. Ketika dia datang menghadap Rasulullah SAW nggak mau melihat wajahnya. Ya, jadi beliau ada di kiri, maka Rasulullah SAW melihat ke kanan.
beliau datang ke kanan, Rasulullah SAW melihat ke kiri, buang muka terus awalnya, ya. Tapi kemudian terjadi sesuatu sehingga akhirnya Abu Sufyan berhasil melunakkan hati Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga manusia, bisa marah juga. Kalau Rasulullah SAW boleh marah, Buya Hamka boleh marah juga dong. Ya wajar gitu ya. Nah baru kita bisa lihat sosok beliau apa adanya sebagai manusia. Ya, dendam sih enggak. Kalau dendam kan berarti dipelihara terus gitu ya. Dendam enggak. Ya, tapi marah ya iya. Ya marah dan sakit hatinya tuh nyata sekali kok. Nyata sekali. Ya jelas sekali gitu ya. Dan rightfully so gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya itu hak beliau untuk sakit hati. Ya, saya nggak menyalahkan sama sekali melihat kasusnya gitu ya. Gimana rasanya sih dikhianati sama sahabat dekat yang menganggap dirinya sebagai saudara sendiri. Nah, gitu ya. Gimana rasanya dikhianati sama kayak begitu? Wah, pedih banget ya. Jadi wajar sekali ya. Wajar sekali. Ini tidak membuat Buya Hamka jadi orang jahat tentu saja gitu ya. Nah, ini kalau kata dosen saya ya ketika beliau dengar tentang penelitian saya, beliau mengatakan ini penelitian soal Buya Hamka dan Soekarno ini menarik sekali. Kenapa? Karena kelihatan bahwa Buya Hamka tuh keluar sebagai pemenang. Ya, keluar sebagai pemenang tuh dari bukan hanya karena akhirnya Soekarno yang turun dari jabatan, bukan itu masalahnya gitu ya. Masalahnya adalah Hamka tuh menang tanpa menindas siapa-siapa, tanpa menzolimi siapa-siapa, tanpa menyakiti siapa-siapa, tanpa membalas menyerang gitu ya. Menyerangnya dengan kata-kata adalah kita dengan setelah keluar dari penjara ya, tapi nggak ada menjarain orang, dia nggak punya kekuasaan seperti itu ya. Jadi Buya Hamka tuh menang secara moral ya, menang dalam arti sesungguhnya, dan di kemudian hari Soekarno lah yang minta tolong sama Buya Hamka, minta tolong supaya Hamka tuh mau menjadi imam sholat jenazahnya, dan Hamka memenuhi permintaan itu, jadi menang berkali-kali kalau menurut saya gitu ya, menang berkali-kali ya. Itu sedikit cerita di sekitar penahanan beliau yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Tafadhol. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya tentang bagaimana Buya Hamka salah satu tokoh yang dizolimi oleh pemerintahan pada saat itu gitu ya. Dan tadi juga kita sudah mendapat gambaran bagaimana siapakah Hamka itu. Mungkin kita ngulang lagi nggak apa-apa ya. Kalau saya sih beberapa kali udah pernah dapat kajian dapat materi ini dari Ustadz. Tapi ya gitu, Buya Hamka itu adalah seorang budayawan, dan budayawan itu bagi Hamka bukanlah hanya mereka yang disebut seniman gitu ya, hanya sesuatu yang berbau seni, tapi juga agak berbeda dengan definisi budayawan yang dimaksud oleh Hamka gitu. Nah teman-teman, dari penyampaian yang udah Ustadz sampaikan, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin memperdalam atau bertanya lebih jauh lagi, kalau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan boleh menggunakan fitur raise hand dan juga atau di kolom chat. Ya, untuk sekarang ada yang menggunakan fitur raise hand. Kepada Pak Jeffrey Aditya dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk berdiskusi, bertanya jawab. Pertama tentang apa yang telah Ustadz sampaikan HB Yasin ya. Karena saya mempelajari sedikit tentang sastra ya. Walaupun yang dalam perkuliahan saya sebenarnya pendidikan bahasa Indonesia di UPI begitu. Nah, jadi para dosen sastra saya ya kebetulan beliau menyatakan sebuah karya ya, walaupun itu katanya juga kan memang banyak para sastrawan, para kritikus pada zaman dahulu itu mereka membuat karya tidak menggunakan nama asli begitu. Ya. Nah, namun kita melihat dari corak tulisannya atau bagaimana karakter tulisannya begitu. Nah, yang menarik disampaikan oleh dosen saya itu HB Yasin ini pernah membuat
tulisan tentang bagaimana Tuhan itu turun ke langit bumi kemudian melihat kota Jakarta begitu. Nah mungkin Ustaz pernah mendengar pernyataan itu karena tapi tidak ditulis dengan nama HB Yasin begitu. Dan ini menjadi sebuah bagi mungkin yang menyukai sastra begitu ya, terutama HB Yasin ya, mengagumi beliau begitu. Karya-karyanya yang katanya banyak boleh dikatakan agak mungkin atau dengan agama begitu ya. Ada hubungannya dengan agama atau mungkin bertentangan begitu dalam tanda kutip begitu. Nah, karena tadi saya lihat Abi Yasin itu mendukung Buya Hamka begitu. Nah, itu pertama. Kedua, terkait dengan keadaan sekarang ini Ustaz gitu ya. Jadi apakah kejadian Buya Hamka pada zaman dulu bisa jadi terjadi tidak pada zaman sekarang begitu? Karena memang banyak ya ulama kita yang ditangkap tiba-tiba dan ini menunjukkan rezim yang sudah mohon maaf ya mungkin tidak menyukai ulama atau bagaimana gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung dijawab saja. Ya, kalau kejadian kontroversinya Pak HB Yasin itu ketika ini ya soal cerpen Langit Makin Mendung ya. Langit Makin Mendung judulnya, karangan nama yang tertulis itu Ki Panji Kusmin. Ya, Ki Panji Kusmin, tapi orang mengatakan alah ini nggak mungkin nama asli lah gitu ya. Nggak mungkin nama asli karena orang nggak tahu siapa dia gitu ya. Ada di beberapa tulisan memang HB Yasin menulis sendiri tapi dengan nama samaran yang orang bisa mengira-ngira nih kayaknya HB Yasin. Tapi kalau yang ini kok agak jauh beda gitu ya. Jadi kita nggak tahu persis sebenarnya HB Yasin sendiri yang menulis atau di beliau melindungi orangnya. Kita nggak tahu persis gitu ya. Nah beliau sampai di sidang pun beliau nggak mau mengungkap siapa namanya. Ya, ini kejadian di zamannya Orde Baru ya, udah tahun 68 ya, 68 ya, tahun 68 ya. Jadi udah lewat masalah-masalah ketika HB Yasin membela Hamka gitu ya. Nah di sini makanya kita harus melihat segala sesuatu itu jangan terlalu cepat lah, jangan terlalu cepat hitam dan putih gitu ya. HB Yasin itu sendiri beliau seorang Muslim ya, dia seorang Muslim pastinya gitu ya. Beliau tidak punya track record menistakan agama Islam, nggak punya ya, nggak punya track record menistakan agama Islam gitu ya. Jadi kita jangan terlalu cepat juga menganggap bahwa dia melakukan penistaan terhadap agama Islam gitu ya. Jangan terlalu cepat juga. Yang pasti ketika terjadi persidangan itu, Hamka juga hadir sebagai saksi. Dan yang bikin HB Yasin itu terpukul, tapi orang nggak mengatakan HB Yasin dendam sih, nggak marah sama Hamka gitu ya. Tapi HB Yasin itu lemas gitu ya katanya gitu ya. Lemas setelah Hamka mengatakan ini adalah penodaan. Ya, jadi Hamka terus terang walaupun dia punya hutang budi sama HB Yasin, terus terang dia katakan ini adalah sebuah penodaan, sebuah penistaan. Ya, jadi harusnya nggak kayak begini bikin cerpen ya. Saya pernah baca tuh cerpennya. Saya pernah baca gitu ya. Saya lihat gitu ya. Kalau orang seperti HB Yasin yang tidak punya track record sama sekali sebagai penista agama Islam, tidak punya track record sebagai orang yang tidak taat dengan agama Islam, ya, maka kita perlu husnuzon. Ya, perlu husnuzon gitu ya. Jangan langsung yakin aja ini orang ternyata jahat ya. Ya. Nggak ada orang tiba-tiba jahat tuh, nggak ada. Ya, sebagaimana orang tiba-tiba baik juga nggak ada gitu ya. Jadi kalau orang track recordnya jelek tiba-tiba jadi baik, ya, ente harus curiga ya. Sebagaimana orang yang biasanya baik tiba-tiba satu kali salah gitu ya. Ya jangan langsung yakin bahwa jangan langsung bikin keputusan ya. Kalau saya baca artikelnya, kelihatannya ini tuh otokritik pada umat Islam. Ya, otokritik pada umat Islam. Jadi misalnya dia cerita, cuman semangat mengkritik itu kadang-kadang ketika kita mengkritik, otokritik terutama gitu ya, kalau kita mengkritik diri sendiri atau golongan sendiri, kadang-kadang tuh lebih pedes daripada yang biasanya. Ya, kalau mengkritik orang lain tuh biasa, tapi giliran mengkritik keluarga sendiri, saudara sendiri, kok pedesnya minta ampun gitu ya, cabainya nambah gitu ya. Nah kayak begitu tuh. Ya, tiba-tiba bablas gitu, tiba-tiba diceritakan Nabi itu naik buruk ya, buruk yang dulu dinaiki ketika Isra Mi'raj, ketika naik ke langit tiba-tiba ketemu satelit
Satelit bikinan siapa nih? Bikinan orang kafir, bikinan orang pengikutnya Karl Marx, tapi mereka pinter-pinter otaknya. Nah, gitu ya. Itu lagi nyindir orang Islam. Orang Islam kok nggak pada pinter-pinter ya, kok nggak pada bisa bikin satelit ya, tapi caranya agak offside. Ya, mungkin karena kegemasan yang udah overdosis gitu ya, udah overload gitu ya, udah gemes banget gitu pengen ngomong sesuatu gitu ya. Kadang-kadang ya seperti itu bilang tadi, kadang-kadang kita tuh mengkritik saudara kita sendiri karena lebih pedas daripada mengkritik yang lain. Ya, itu husnuzon saya. Ya, dan saya rasa HB Yasin pantas dapat husnuzon kita. Ya, nah kalau Bu Hamka menyampaikan apa adanya, tulisan ini salah gitu, penodaan, penistaan gitu ya. Beliau kan tidak mengatakan sesuatu tentang HB Yasin ya. Beliau gak mau komentari HB Yasin ya. Jadi HB Yasin sebagai redaktur majalah sastra waktu itu, ya majalah sastra yang meloloskan artikel itu ya, salah dia. Ya, tapi Bu Hamka nggak menghakimi beliau gitu ya. Pokoknya tindakan beliau salah, artikel ini salah. Ya, tapi apakah HB Yasin adalah penista agama? Beliau nggak bilang begitu. Ya, setahu saya nggak bilang begitu. Ya, yang jelas orang berkatakan di pengadilan ketika mendengar Hamka bilang begitu, HB Yasin langsung lemes gitu ya, langsung letoy gitu ya. Barangkali karena dia merasa ini ulama teman saya, ulama yang benar juga gitu ya. Ternyata dia juga setuju. Mungkin saya yang salah gitu ya. Tapi nggak pernah kedengeran ada ceritanya HB Yasin mendendam pada Bu Hamka, enggak. Ya, nah itu makanya sekali lagi ya kita dengan track record yang bagus, maka beliau berhak dapat husnuzon kita. Ya, kecuali kalau dia suka menista agama ya kita nggak perlu husnuzon lagi gitu ya. Jangan husnuzon kalau kayak gitu namanya naif. Ya udah jelas track recordnya nggak beres gitu ya. Terus kita masih husnuzon juga ya salah itu. Ya, nah itu ya pertama. Itu kedua mungkin nggak terjadi lagi. That's the whole point gitu kan. Itulah intinya belajar sejarah kan. Kenapa sih orang belajar sejarah? Ya, karena ada kejadian yang bisa dikatakan berulang kembali. Walaupun berulang kembali itu nggak persis sama. Ya nggak akan persis sama enggak gitu ya, tapi banyak yang berulang. Ya pola-polanya tuh ada. Kenapa polanya ada kalau kita bicara pakai logika Islam? Karena fitrah manusia itu sama. Ya, karena fitrah manusia itu sama. Ya, jadi dari zaman dulu ada penguasa yang dipuja-puji kayak Firaun, zaman sekarang ada nggak? Ya ada juga. Ya, zaman sekarang ada influencer kayak begitu juga ada gitu ya. Influencer yang dipuja-puji sama followernya juga ada. Ya, jadi kita nggak heran lagi ngelihatnya kenapa udah tahu cerita Firaun kayak begitu. Ya, kenapa sekarang ada orang-orang yang menyebut dirinya saya sobat Miss Queen gitu ya. Begitu menghambanya sama orang kaya gitu ya. Emang dulu orang yang memuja-muja Korun nggak kayak begitu. Ya, di surat As-Saffat kan kayak begitu juga kelakuan mereka, ya. Jadi nggak kaget kita. Ya, kenapa? Karena kita mempelajari sejarah. Ya, sejarah itu kita memperhatikan sejarah secara naluriah kok. Kenapa? Karena secara naluriah tuh ada hal-hal yang berulang, gitu ya. Ada hal-hal yang berulang. Jadi nggak usah ditanya lagi. Ya kira bakal terjadi nggak kayak begini? Ya bisa terjadi. Kalau bakal terjadi apa enggak kita nggak tahu. Tapi bisa terjadi. Ya, di setiap zaman akan terjadi juga. Dari zaman dulu ulama yang lurus tuh nggak disukai sama penguasa yang otoriter. Ya, Imam Ahmad disiksa sama khalifah yang Mu'tazilah gitu ya. Selalu begitu kok. Ya, ulama-ulama tuh banyak yang jadi korbannya penguasa tuh banyak, nggak satu dua gitu ya. Jadi bukan Buya Hamka saja. Ya, kalau kita cerita Buya Hamka ya kebetulan aja pembicaranya tahunya soal cerita Buya Hamka gitu ya. Ya, tapi di luar sana banyak yang lain, contoh yang lain. Ya. Padahal. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan yang pertama tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Ya, saya bacakan ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kami umat Islam, khususnya generasi saat ini, bersikap untuk menghadapi situasi saat ini yang menurut analisa para politisi senior tentang kondisi saat ini yang mirip-mirip menjelang peristiwa G30 SPKI. Ini pertanyaan dari Ibu Rodiah. Silakan, Ustaz. Ya, sikap kita sebagai umat Islam bukan sebagai umat Islam ya, sikap kita sebagai manusia kalau menurut saya sih gitu ya. Karena manusia itu makhluk yang historis, makhluk yang peduli sama sejarah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kita yang bukan muslim aja peduli sama sejarah kok ya. Nah, karena peduli sama sejarah itu artinya apa? Artinya bukan berarti kita harus belajar, bukan itu doang gitu ya. Tapi artinya kita peduli sama sejarah itu artinya apa? Artinya kita mengamati sejarah ya. Kalau udah tahu kejadian sekarang mirip-mirip kayak dulu, ya berarti kita juga harus lebih baik persiapannya daripada dulu.
Jangan nunggu sampai terjadi kekacauan seperti dulu lagi gitu ya. Nah, kalau kayak gitu namanya kita bodoh berarti. Ya, keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali gitu ya. Nggak boleh kayak begitu ya. Makanya kita belajar sejarah gitu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang kok mirip kayak seperti kondisi menjelang G30 SPKI dulu, kalau itu yang kita lihat ya, maka antisipasi kita harus lebih baik daripada kemarin. Ya, gitu ya. Kemarin kan kita nggak kemarin tahun 65 barangkali itu kejadian pertama barangkali gitu ya. Kejadian hal seperti itu pada kita gitu ya. Kalau terjadi lagi yang mirip seperti itu, lalu kita mengalami hal yang sama kayak gitu lagi, ya konyol lah. Ya, konyol. Jadi contohnya sekarang nih, sekarang ada isu ada apa COVID baru varian Omicron. Nah, kan kemarin udah keluar varian-varian lain, udah pernah gelombang kedua kan. Nah, gelombang ketiga ada di hadapan kita gitu ya. Kalau ternyata persiapan kita sama aja kayak kemarin, hasilnya sama kayak gelombang kedua kemarin, ya berarti kitanya nggak beres nih. Ya, nggak ada persiapan sama sekali gitu ya. Kok nggak belajar sama sekali gitu ya. Nah, berarti kita nggak belajar sejarah. Ya gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, kita harus sangat peduli sama sejarah ya, karena dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat seperti fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin misalnya gitu ya. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang para pendusta, ada kesudahan orang-orang yang kafir gitu ya. Kalimat-kalimat kayak gitu ada tuh, fanzuru kaifa kana itu ya. Maka lihatlah ya bagaimana nasib orang-orang yang begini-begini. Itu ada beberapa ayat yang kayak begitu ya. Jadi ya itu kan artinya sejarah kan. Ya, lihatlah orang-orang yang kayak begitu tuh hasilnya gimana sih? Ya lihat aja gitu ya. Nah, masa kita udah ngelihat gitu terus gak dapat apa-apa ya konyol banget gitu ya. Nah, kita nggak boleh kayak begitu. Ya itu tugas kita sekarang ya. Nah, sekali lagi nggak mesti semua orang jadi sejarawan ya, tapi saya yakin sebagai manusia ya kalau kita akalnya sehat kita pasti peduli sama sejarah ya. Padahal. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Selanjutnya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Ustadz, sebelum kita menutup acara hari ini. Silakan pertanyaan dari Ajo Daus. Silakan. Ya, baik. Ya, kedengeran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nggak bisa nyalain kamera, Ustaz, lagi rusak kameranya. Jadi ini via suara aja. Jadi jazakallah dikasih kesempatan. Simple ada 2. Pertama gini Ustaz, kalau di zamannya Buya Hamka itu apakah ada isu-isu ekstremisme, radikalisme? Karena memang tadi sepanjang saya dengar dari apa yang saya sampaikan itu memang lebih ke isu ini ya, isu budaya ya, atau PKI ya. Nah mungkin kalau dari isu-isu radikalis yang seperti sekarang itu apakah di zaman Buya Hamka itu juga menghadapinya gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik sekali tadi tentang pemikiran Buya Hamka. Memang juga saya baru tahu juga sekarang gitu terkait memang prinsip beliau tentang budaya gitu, budaya yang Islam gitu kan. Jadi kalau tadi kata Ustadz bilang tuh, jadilah seorang filosofi Islam gitu kan, dokter Islam, sosial Islam dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang generasi muda gitu kan, sebagai seorang anak milenial tahun 90-an gitu kan, sedang coba untuk mencari mencari keilmuan gitu. Kalau diterapkan di zaman sekarang ini, pemikiran Buya Hamka seperti itu di tengah serangan Islamophobia gitu kan, liberalis dan segala macam, itu mungkin mau minta ini semacam arahan lah bagaimana kita menguatkan jati diri gitu kan sebagai seorang pemuda muslim. Kalau di zaman dulu aja tuh Buya Hamka sudah sepede itu gitu kan. Nah, apalagi kalau sekarang tuh banyak influencer yang tentang child free lah segala macam lah, itu kalau saya lihat tuh luar biasa itu kan tentang Islamophobia segala macamnya gitu kan, tentang ukti-ukti, ikon-ikon yang genit lah segala macam lah itu. Tapi di zaman Buya Hamka itu malah Buya Hamka sangat pede gitu kan, sangat bangga gitu dengan keislamannya gitu. Nah, saya ingin menanyakan relevansi, jadi lebih kayak ke semacam guidance lah gitu kan, kita sebagai anak muda menanamkan pemikiran Buya Hamka yang seperti itu gitu. Mungkin semoga bisa dipahami. Ya, jazakallah Ustaz, ini kedua kali saya mengikuti kajian Ustaz, alhamdulillah bisa menyapa langsung. Jazakallah Ustaz. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama, ada nggak isu-isu soal radikalisme? Ada banget. Cuman dari tadi kan kita cerita soal Buya Hamkanya ya. Buya Hamka tuh nggak bisa diserang dengan isu itu. Ya karena seperti saya bilang tadi, beliau nggak terlibat di ITI,
beliau nggak terlibat PRRI, ya. Jadi radikalisme tuh nggak kena ke Buya Hamka. Buya Hamka semua orang juga tahu beliau ini nggak radikal sama sekali gitu ya. Walaupun akhirnya ya aneh juga, akhirnya beliau dituduh mau membunuh Soekarno gitu ya. Beliau tuh dituduh dituduh membunuh Soekarno itu aja, beliau kebingungan juga mau ngerespon. Kenapa? Emang saya ada tampang pembunuh gitu ya. Kayak saya nangkep dari tulisan-tulisan beliau gitu ya. Beliau tuh ngerasa dituduh begitu aja udah tersinggung banget gitu ya. Udah tuduhan yang sangat aneh sekali gitu loh. Memangnya ada orang pernah lihat Buya Hamka tuh galak gitu ya. Buya Hamka tuh marah gitu. Buya Hamka tuh gimana-gimana gitu ya. Nggak ada ceritanya. Jadi radikalisme itu ada isu itu. Kesalahan DITI itu sangat dimanfaatkan oleh PKI di Konstituan tuh. Ya di Konstituan tuh PKI nyerang Masyumi gara-gara orang Masyumi dianggapnya tidak mengutuk DITI ya. Padahal Pak Nasir sudah berbuat segala yang dia bisa untuk menasihati Pak Kartosuwiryo pada saat itu ya. Nah, jadi udah itu cerita yang lain lah gitu ya, panjang lagi nanti gitu ya. Tapi yang pasti PKI itu sangat memanfaatkan ya, kayak sekarang aja orang memanfaatkan isu-isu ISIS, isu segala macam untuk nyerang umat Islam ya. Padahal sebagian besar umat Islam nggak tahu apa itu ISIS gitu ya, apa urusannya gitu ya. ISIS sendiri juga sebuah entitas yang sangat mencurigakan sekali gitu ya. Lahirnya di Irak dan Suriah gitu ya, tapi sempat bikin bom di Prancis, ya mampir ke Tel Aviv gitu ya. Ya yang harus diperangi itu kan Israel tuh. Kenapa harus mampirnya ke Prancis gitu ya. Bikin bom di Jepang, akunya ISIS pula gitu ya. Nah, jadi orang jadi kalau ada yang terpancing tuh jadi radikal beneran, itu akan dimanfaatkan. Itu pelajaran dari dulu. Sebenarnya dari PKI pun begitu ya. Jadi begitu ada yang kebablasan gitu ya, maka dimanfaatkan betul-betul untuk mendiskreditkan Islam. Ya tuh lihat tuh Islam kayak begitu. Padahal itu oknum doang sedikit banget. Ya sedikit banget nggak terlalu signifikan gitu ya. Dan dipakai untuk nyerang yang lain gitu ya. Padahal yang lain nggak kayak begitu ya. Yang diserang ya nggak seperti itu. Jadi isu-isu itu ada ya, tapi tidak kena ke Buya Hamka. Dari tadi kan kita bahas Buya Hamkanya gitu ya. Kalau Pak Nasir kena, karena Pak Nasir terlibat di PRRI. Ya gitu ya. Kalau Buya Hamka tidak terlibat di PRRI, makanya nggak kena. Nuduh beliau PRRI itu nggak kena ya. Nah kemudian yang kedua kita nih harus gimana sih gitu ya. Kalau kalau apa ya itu kalau tadi saya pengen komentarin sedikit gitu ya, tadi katanya ya, kok dulu aja Buya Hamka bisa sepede itu gitu ya, generasi Buya Hamka itu ya perasaan saya, karena saya lagi bikin disertasi tentang Panji Masyarakat dan Gema Islam ya. Perasaan saya ketika baca Panji Masyarakat yang tahun 59 sampai 60 ya, saya merasa itu bukan majalah. Ya itu sih bukan majalah, itu jurnal. Itu udah jurnal ilmiah, levelnya berat sekali. Berat sekali gitu ya. Majalah Islam yang antum kenal apa? Ya. Nah, semua majalah Islam yang antum kenal ya kalau saya kan besarnya dulu zaman reformasi ya. Reformasi itu kan majalah Islam banyak banget. Ya, ada Sabili, ada Tarbawi, Al-Izzah, ada macam-macam lah. Majalah Islam tuh bertaburan pada saat itu gitu ya. Yang paling berat barangkali Sabili yang sangat kuat kental muatan politiknya ya. Yang sampai sekarang masih bertahan kuat, masih bertahan bagus ya Hidayatullah. Ya bagus sekali karena dia punya jaringan yang kuat gitu ya. Tapi tanpa bermaksud merendahkan siapa-siapa gitu ya. Kalau dibanding semua majalah Islam itu kayak majalah Bobo dibanding Panji Masyarakat tahun 59 60 gitu ya. Ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi saya nggak nyalain siapa-siapa karena ada sebabnya kenapa majalah kita jadi kayak majalah Islam tuh kesini-sininya literasi umat jadi hancur gitu ya. Jadi bukan masalah redaktur Sabili juga gitu ya. Kalau mereka mau bikin majalah yang berat kayak begitu, laku apa enggak? Ya kayak sekarang kita lihat majalah Islamiyahnya Insis lah gitu ya. Insis majalah Islamiyah bisa nggak selaku majalah lain? Ya nggak bakal bisa. Kenapa? Karena bukan karena jelek, tapi karena segmennya itu berat gitu ya. Nah tapi Panji Masyarakat udah seberat itu, segmennya masyarakat awam loh itu ya. Jadi orang awam itu dulu pinter gitu ya sorry aja gitu, masalah umat zaman dulu tuh nggak bahas masalah yang receh-receh gitu, masalahnya tuh berat-berat semua ya. Pembahasannya soal filsafat, ilmu pengetahuan Islam ya, mereka berdebat soal ilmu pengetahuan Islam gitu ya. Luar biasa lah itu bagaimana mereka mulai mendiskusikan kedokteran Islam itu kayak apa, psikologi Islam itu seperti apa. Ya psikologi barangkali yang
kelihatan banget gitu antara psikologi Islam sama psikologi konvensional gitu ya. Sangat kelihatan sekali bedanya gitu ya. Kalau konvensional itu kan ya mereka bicara jiwa tapi tidak, ya ada yang misalnya bagian yang behaviorism, tapi kalau yang psikologi Islam kan nggak begitu misalnya gitu ya. Contoh-contoh sedikit contoh aja gitu ya. Kalau psikologi kelihatan banget. Nah itu dibahas dalam panji masyarakat. Jadi kebudayaan itu bukan masalah wayang-wayangan doang gitu ya, ukir-ukiran aja itu receh banget yang kayak begitu gitu ya. Di panji masyarakat tuh pernah ada pertanyaan, duluan mana manusia itu beragama atau berbudaya? Wah keren itu pertanyaannya gitu ya, sangat filosofis banget gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menjawab pertanyaan harusnya agama mewarnai budaya atau budaya mewarnai agama. Nah, kan keren gitu ya. Kalau sekarang kita nggak ada perdebatan kayak begitu-begitu. Kita cuma bilang, oh kalau Islam di Indonesia harusnya pakai sarung. Ya, levelnya cuma membahas kayak begitu doang gitu. Ya, sarung itu bukan masalah yang penting-penting amat. Ya, ente bilang di Indonesia orang Islam di Indonesia pakai sarung, tapi kalau naik haji nggak pakai sarung kan? Ya, kenapa? Karena di Timur Tengah orang pakai sarung tuh nggak sopan. Ya, di luar rumah gitu ya. Tetap aja kita hargai budaya orang kan akhirnya kan. Jadi sarung tuh bukan sesuatu yang fundamental dalam agama kita. Nggak penting gitu loh. Ya, jangan bahas yang kayak begitu-begitu. Oh, orang Islam Indonesia jenggotnya nggak usah panjang-panjang gitu ya. Jangan kayak Mas Bintang tuh gitu ya. Ya, kok apa ini bahas masalah jenggot sih gitu ya. Itu masalah masalah nggak seberapa gitu ya. Banyak masalah lebih penting dibahas di panji masyarakat itu. Ya. Nah, kalau menurut saya, itu tadi sedikit komentarin ya bagaimana, ternyata generasi kita tuh mundur dari segi literasi memang. Ya memang mundur sekali ya. Itu kata Pak Taufik Ismail juga begitu. Pak Taufik Ismail bilang begitu ke saya gitu ya. Kata beliau dulu generasinya Pak Natsir, itu ketika, pendidikan AMS itu tingkatan SMA, tingkat SMA ya. SMA itu mereka baca 32 buku dalam 4 bahasa. Itu selama menempuh pendidikan di AMS. Buku itu nggak termasuk textbook lain lagi. Ya, jadi disuruh baca buku, suruh baca novel, suruh baca apa gitu ya, dalam 4 bahasa. Ya, jadi orang yang bukan penulis pun jago juga nulis. Ya, gitu ya. Jadi itu generasi mereka. Generasi kita sekarang, kita cuma disuruh baca cerpen. Cerpennya soal kancil dan si buaya, ya. Udah gitu pertanyaannya jelas-jelas aja lagi, ya. Siapa yang ingin mencelakai si kancil? Judulnya aja si kancil dan si buaya, ya pasti si buaya lah, gitu ya. Ya, itu pertanyaan yang nggak mendidik sama sekali gitu, ya. Nggak mendidik sama nggak sulit sama sekali, tidak membutuhkan analisis sama sekali. Ya harusnya pertanyaan yang benar itu adalah baca novel, lalu ceritakan apa yang menarik dari novel itu. Jawabannya akan beda-beda, nggak bisa nyontek. Ya, orang nggak bakal bisa nyontek karena ada orang tertarik sama tokoh protagonisnya, ada yang tertarik sama tokoh antagonisnya, ada yang tertarik sama tokoh utama, ada yang tertarik sama plotnya dan sebagainya gitu ya. Orang bisa cerita macam-macam. Ada yang bisa bilang saya nggak tertarik sama sekali novel itu gitu ya. Dia bisa cerita kenapa dia nggak tertarik. Ya, jadi itu butuh analisis. Tapi kalau cuma pertanyaan siapa si kancil, gimana cara si kancil menyelamatkan, ya tinggal dibaca aja juga ngerti. Itu anak kecil juga bisa. Ya itu kata Pak Taufik Ismail ya. Jadi literasi kita ini parah sekali sekarang nih. Ya. Nah sekarang makanya untuk menjawab pertanyaannya tadi ya kita mesti ngapain ya. Kalau menurut saya dalam Islam tuh nggak ada rumusnya orang selamat sendirian. Nggak ada rumusnya orang selamat sendirian gitu ya. Selalu berbagai dalil dalam Al-Quran itu menunjukkan isyarat bahwa kita ini harus berkelompok. Ya, jadi kita ini menghadapi gempuran sekularisme, gempuran pemikiran yang nggak beres nih, gimana caranya? Caranya adalah bergabung dalam barisan. Dalam barisan itu apa? Ya komunitas, organisasi lembaga dakwah kah, rohis kah, komunitas yang kayak kita ini sekarang nih komunitas Halaqah Anak Minangkabau ini kan komunitas gitu ya. Mau apapun itu gitu ya. Pokoknya kalau bahasa ini apa? Bahasa dalam lagu Tombo Ati berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Itu obat hati. Tapi memang begitu caranya. Nggak ada ceritanya kita selamat sendirian tuh nggak ada. Ya nggak ada ya. Sama seperti ayat yang sering dibacakan khotib Jumat nih ya. Saya selalu mengatakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana caranya mati karena muslim? Ya. Nah, kalau khotib bacakan ayat itu karena ada apa namanya? Ada rukun dalam khutbah Jumat itu harus ada pesan ketakwaan. Ya, ada pesan ketakwaan, kemudian ada sunnahnya Nabi biasa baca ayat yang itu. Tapi akan menarik kalau ada bertanya, lalu gimana caranya mati dan karena muslim? Kan kita nggak tahu matinya kapan dan bagaimana.
ya. Nah, caranya adalah di ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah, berpeganglah pada tali Allah dan jangan berpecah belah, ya. Sungguhnya kamu tadinya bermusuhan lalu Allah persatukan hati kamu di jurang neraka lalu Allah selamatkan kamu, kan itu ceritanya, ya. Jadi kita tuh selamat karena teman-teman kita. Ya itu pendeknya begitu, ya. Nah, kalau Anda teman-teman Anda teman-teman yang tidak menyelamatkan, ya kita nggak selamat, gitu ya. Nah, jadi itulah fungsinya ukhuwah sesungguhnya, ya. Nah, kita ini saling menjaga, gitu ya. Jadi dalam situasi sekarang di mana gempuran pemikiran aneh-aneh itu banyak, ya kita harus berbaris dengan rapi, harus bukan hanya rapi tapi rapat, gitu. Ya, rapat. Kita harus punya komunitas. Komunitasnya kalau nggak di kampus, ya di lingkungan rumah, kalau nggak di lingkungan rumah di kampus, kalau nggak di kampus ya di mana saja lah, di masjid atau dimanapun gitu ya. Pokoknya harus ada komunitas kebaikan yang kita apa yang kita akrabi. Ya, jadi bukan hanya ikut doang gitu ya, daftar doang, jangan, tapi betul-betul kita akrabi gitu ya. Komunitas orang-orang baik, orang soleh. Insya Allah nggak kehabisan orang soleh, kalau banyak orang soleh. Ya, ya jangan bilang nggak ada orang soleh sekitar sini, nggak mana gitu ya. Ya apalagi sekarang zamannya kajian online ya, orang-orang soleh ada di mana-mana ada, ya bisa kita ketemu di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jawabannya sekaligus juga pesan yang tadi sangat bagus banget buat kita. Mudah-mudahan kita semua di sini selain mungkin bergabung di Hamka atau juga bergabung di komunitas-komunitas lainnya dan juga bisa mengakrabi komunitas tersebut. Jadi tidak hanya sekedar daftar, kemudian masuk grup gitu ya, kemudian udah hilang gitu ya. Nah, biar tetap terjalin ukhuwahnya dan juga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz penyampaian materi pada malam hari ini tentang bagaimana ulama, terutama khususnya Buya Hamka dahulu, dan juga banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil ya, bahwa ketika bahwa seperti tadi ada apa namanya, ada yang bilang bahwa Buya Hamka itu sudah memaafkan gitu kan, saling memaafkan ya gitu ya, antara Buya Hamka dan Soekarno gitu ya. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Ternyata ada cerita di balik itu dan ternyata ya tidak benar demikian, bahwa ada marahnya gitu kan, tapi dengan cara yang elegan yang ditunjukkan oleh Buya Hamka gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil juga pelajaran dari cerita perjalanan Buya Hamka, dan teman-teman, sebelum kita tutup ada pesan dari panitia ya. Terima kasih banyak ya atas kehadiran teman-teman, dan juga insya Allah acara ini akan berlangsung setiap bulan. Nah, untuk menunjang, mensupport kegiatan kita agar terus berlangsung, teman-teman bisa menyalurkan infak untuk kegiatan Hamka ya ke rekening CIMB Niaga Syariah ya, ke nomor yang ada tertera di sini yang sudah di-share, 761141084800 atas nama Lina Yumaiza. Nanti silakan konfirmasi ke nomor 085882817151. Insya Allah akan di-share juga di grup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita kajian kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khair semuanya. Terima kasih banyak. Iya, Kum. Teman Ustaz izin live. Mohon izin live.